られる。これは俺の。 Yo halo kaum rebahaners, bagaimana? Apa yang akan kalian lakukan di malam tahun baru ini lur? Ya menurut Mimin pasti kalian nge-push ya guys ya, atau rebahan ya. Karena kita sama-sama jomblo jadi Mimin tahu apa yang kalian lakukan. Ya, karena kalian gabut dan gak ngapa-ngapain, Mimin akan bawakan alur cerita anime baru yang berjudul Busoku no Berserk. Dimana ini anime menceritakan tentang seorang pemuda yang sangat lemah dan selalu dibully oleh orang-orang. Namun setelah dia mengetahui skill yang ia miliki adalah skill yang menentang hukum para dewa, dia lantas menjadi orang yang sangat kuat dan sangat luar biasa. Dan seperti apakah animenya? Ya pastinya seru sih ya guys ya. Meskipun kalian tidak tertarik, yuk. Dan ya biar nggak lama-lama kita langsung saja ke videonya. Gasken bosku. Di awal cerita kita diperlihatkan seorang pemuda yang dikepung sekelompok goblin. Namun dengan sangat mudahnya pemuda itu langsung membantai para goblin tersebut. Pada saat ini cerita memperlihatkan seorang yang sedang melakukan perjalanan dan orang itu dikepung oleh kawanan goblin. Di saat itu juga ada sekelompok prajurit yang datang membantu orang tersebut dan membantai para goblin-goblin tersebut. Lalu cerita berpindah lagi di sebuah kota dan kita diperlihatkan sang MC kita yang bernama Fat. Orang yang nampak lusuh, bak orang yang tak terawat. Dan pada saat itu juga dia sedang berjaga di gerbang kota. Saat dia berjaga, Fat melihat para prajurit yang baru pulang habis berburu monster goblin. Setelah mendengar kalau para prajurit itu habis berburu goblin, Fat hanya bisa menghela nafas karena dirinya tidak bisa melakukan hal tersebut dikarenakan kemampuan miliknya adalah glutoni, kemampuan yang tidak berguna menurutnya sih. Beberapa saat kemudian, para kesatria suci datang dan orang-orang yang melihat itu adalah kesatria suci dari keluarga Flerik. Mereka langsung tegang dan panik dong lur. Di saat kesatria suci dari keluarga Flerik berjalan, tiba-tiba ada sebuah jeruk yang jatuh mengenai kaki salah seorang kesatria suci yang bernama Hado. Hado yang melihat kakinya terkena jeruk, dia langsung menendang orang yang telah menjatuhkan jeruk tersebut. Memil yang datang bersama Hado, dia menghampiri orang tersebut, bukan malah melerai, dia malah mengancam orang tersebut akan memenggal kepalanya. Lanjut. Salah seorang teman mereka yang menjadi pemimpin ikut berbicara dan menyuruh mereka untuk berhenti dan segera pergi dari tempat tersebut. Orang-orang yang melihat itu pun dibuat geram. Ya, Mbak netizen lah ya kan. Untung nggak ada toktik di sana. Kalau ada toktik mah viral nih mereka. Lanjut lagi, lanjut. Kembali ke MC kita yang masih berjaga, tiba-tiba ketika kesatria itu pun menghampiri Fat. Dan ternyata Fat menggantikan mereka untuk berjaga di gerbang. Dan orang yang memimpin mereka bertiga bernama Rafali. Bukan Rafathar ya guys ya. Dengan sangat songongnya Rafali membayar Fat dengan melemparkan uang koin miliknya. Fat yang melihat itu hanya menerima uang tersebut dan akan mengambilnya. Namun pada saat itu juga Hado malah menginjak dan menendang Fat karena perutnya terus-terus berbunyi. Fat yang diperlakukan seperti itu hanya bisa membatin sambil dipukuli dan dihina. Karena di dunia ini orang-orang dibedakan oleh kemampuan mereka yang diberikan oleh dewa. Ada orang-orang yang memiliki kemampuan tidak berguna seperti Fat,
Dan ada juga orang-orang yang memiliki kemampuan khusus seperti para kesatria suci. Di saat Fate akan berdiri, Hado malah menginjak kepalanya. Namun pada saat itu juga ada seorang gadis kawai yang menghentikan para anak songong tersebut. Dan nama gadis itu adalah Roxy dari keluarga Hart. Setelah mereka diceramahi oleh Roxy, mereka bertiga pun pergi dari sana. Ya kena mental lah ya. Dan Fate pun dibantu berdiri oleh Roxy yang layaknya seorang bidadari yang turun dari surga. フェイト大丈夫ですか？ Setelah Roxy mengoles luka yang diderita oleh Fate dan menggantikan Fate untuk berjaga, Roxy mengatakan kepada Fate kalau trio Wek-Wek itu melakukan hal buruk lagi kepada dirinya. Fate harus memberitahukan itu kepada Roxy. Fate yang mendengar itu hanya menjawab kalau itu sudah biasa. Lalu Fate pun pergi. Singkat cerita, Fate pergi ke tempat biasa dia makan. Saat dia makan, dia masih teringat dengan apa yang dikatakan oleh Roxy kepadanya sebelumnya. Namun, dia tidak ingin Roxy mendapatkan masalah karena membantunya. Pada saat itu juga sang pemilik kedai makan memberitahukan kepada Fate kalau Fate terus-menerus diperlakukan seperti itu, Fate bisa-bisa berakhir mengenaskan. Setelah mendengar itu, Fate pun pergi dari tempat makan tersebut. Di perjalanan pulang, Fate yang masih merasa sakit hanya berharap meskipun dirinya tidak menjadi kesatria suci, bisa menjadi seorang prajurit atau pedagang pun tidak masalah baginya. Namun saat Fate memikirkan hal tersebut, tiba-tiba dirinya melihat sekelompok pencuri. Fate yang melihat itu sontak pergi melaporkan hal tersebut kepada Roxy yang sedang berjaga. Setelah mendapatkan berita tersebut, Roxy lantas meminta tolong kepada Fate untuk menjaga gerbang sebentar. Lalu dia pun langsung mencari para pencuri yang sedang berkeliaran. Di saat Fate menjaga gerbang, tidak disangka salah seorang pencuri lolos dari pengejaran Roxy. Fate yang melihat pencuri itu lari ke arahnya pun terkejut. Karena takut Roxy dalam masalah kalau ada pencuri yang kabur, Fate pun memberanikan diri untuk melawan pencuri yang kabur tersebut. Setelah membunuh pencuri tersebut, tiba-tiba kemampuan glutoni milik Fate aktif. Fate yang melihat itu pun terkejut. Di saat Fate terkejut dan kebingungan, Roxy datang kembali menghampiri Fate karena khawatir. Di saat Roxy memegang tangan Fate, tiba-tiba Fate bisa mendengar ucapan hatinya Roxy. 怪我はありませんか？なんだか顔色が悪い。心配だわ。 Fate yang mendengar dan mengetahui itu, dia semakin kebingungan dong lur. Namun setelah Roxy tidak menggenggam tangan Fate tidak lagi mendengar suara Roxy. Dan pada saat ini Fate meminta Roxy agar mengklaim telah membereskan semua pencuri. Karena kalau Rafale tahu dia melakukan hal tersebut, Fate dan Roxy akan mendapatkan masalah. Roxy dengan sangat santai menyetujui permintaan tersebut. Lalu Roxy juga meminta agar Fate bekerja di keluarga Hart dan berhenti bekerja dari keluarga Flery. Roxy juga mengatakan kalau masa depan Fate ada di tangannya sendiri. フェイトの未来はフェイトのものです。 Fate yang mendengar ucapan itu pun langsung berpikir cerah. Lalu Fate pun menerima tawaran tersebut. Ya bisa bekerja di bawah gadis kawinan cantik Mbak Bidadari, ngapain ditolak gak sih? Ya guys ya, lanjut. Setelah sampai di rumah, Fate terkejut tiba-tiba dia memiliki kemampuan tambahan yaitu identifikasi dan telepati. Dia juga baru menyadari mungkin suara hati milik Roxy sebelumnya adalah kemampuan telepati miliknya tersebut. Setelah mengetahui itu, Fate pun berpikir mungkin sekarang dirinya bisa berburu monster seperti para prajurit. Singkat cerita, keesokan harinya pun tiba. Kini Fate pergi ke pasar untuk membeli senjata atau pedang ya guys ya. Di saat dia sedang melihat-lihat senjata, si pemilik toko langsung menghampiri Fate dengan sangat ramah. Namun setelah melihat budget milik Fate, si pemilik toko langsung tidak berminat lagi. Ya karena kismin. Fate yang melihat itu pun langsung menyesal, padahal uang itu adalah semua tabungannya selama dia bekerja.
Pemilik toko menyuruh Fat untuk memilih senjata jelek yang berada di tong di samping toko tersebut kalau budget Fat hanya segitu. Fat yang mendengar itu langsung melihat-lihat senjata tersebut dan mengidentifikasinya. Setelah banyak mengidentifikasi senjata-senjata itu, Fat tiba-tiba menemukan senjata yang nampak bagus tapi sangat kotor. Tidak terawat lah ya, sama seperti dirinya. Namun saat Fat sudah memegang senjata tersebut, tiba-tiba senjata itu berbicara. Fat yang mendengar itu pun sontak kaget loh. Dan pedang itu bernama Grit atau kerakusan, tamak lah ya namanya kalau di bahasa Indonesia kan, pedang satu tangan. Pedang itu berkata agar Fat membelinya. Pedang itu juga memanggil Fat dengan nama Gluttony, bukan namanya. Karena merasa mirip pedang dan manusia, Fat pun membeli pedang itu dan pergi. Berpindah di tempat lain, kini kita diperlihatkan Memil dan Rafale yang sedang membicarakan Roxy yang sudah merekrut Fred. Memil yang tidak suka mengajak Rafale untuk memberi pelajaran kepada Roxy. Rafale yang mendengar itu menolak ajakannya karena keluarga Hart juga salah satu dari keluarga yang mendukung kerajaan. Jadi dia tidak ingin membuat masalah. Setelah mengatakan itu, Rafale pun pergi dari tempat tersebut dan dia mengatakan kalau dia sedang melakukan penelitian untuk menjadi abadi. Memil yang mendengar itu hanya tertawa terbahak-bahak. Kita berpindah lagi ke MC kita yang ingin mencoba pedang barunya. Di saat Fat sedang berbicara dengan pedangnya, tiba-tiba ada goblin yang menyerangnya. Namun dengan cepat ditebas oleh Fat. Setelah mengalahkan satu goblin, tiba-tiba Fat sudah dikepung gerombolan goblin yang ada di sana. Dan Fat pun mengalahkan semua goblin itu. Setelah Fat mengalahkan semua goblin itu, dia mendengarkan suara lagi, yaitu kemampuan Gluttony aktif. Berulang kali setiap dia mengalahkan goblin-goblin itu. Dan dia juga mendapatkan skill baru lagi setelah mengalahkan goblin. Tanpa dia sadari, Fat pun sudah tidak lapar lagi setelah menghabisi para goblin-goblin tersebut. Grit yang melihat kebingungan Fat, dia menjelaskan kalau orang lain akan naik level setelah mengalahkan monster. Namun itu berbeda dengan kemampuan Gluttony milik Fat, karena Gluttony mencuri atribut dan kemampuan lawan yang sudah dikalahkannya. Dia juga menekankan lagi kepada Fat kalau mereka itu sama. Di saat Fat mendengar penjelasan itu, dia melihat para prajurit yang akan melewati tempat Fat berada. Grit yang melihat itu juga langsung memberitahukan kepada Fat untuk merahasiakan kemampuannya tersebut, karena kemampuannya itu adalah salah satu kemampuan yang melawan hukum dewa. Lalu Fat pun memutuskan akan bertarung sendiri dengan menyembunyikan kemampuannya tersebut. Lalu Fat pun memutuskan pulang, dan tak lupa juga Fat disuruh memotong telinga goblin yang sudah dia kalahkan untuk menukarkannya dengan uang oleh si Gret. Setelah Fat menukarkannya, Fat mendapatkan uang 3 koin perak 80 perunggu setelah membunuh 38 goblin. Di saat Fat berjalan akan pulang, dia menabrak seseorang dan gadis itu menyentuh Fat, dan itu juga membuat Fat bisa mendengar suara hati gadis itu yang sedang meminta pertolongan. Fat yang melihat itu pun terkejut. Setelah mengobrol dengan pedangnya, Fat pun memutuskan untuk menolong gadis tersebut. Singkat cerita, orang tersebut membawa gadis itu di sebuah tempat dan mengikatnya. Orang itu mengatakan kalau gadis itu akan diberikan kepada kesatria suci untuk menjadi mainan kesatria suci. Fat yang bersembunyi dan melihat gadis itu disiksa dan menangis, dia ingin segera bertindak. Namun pedangnya menghentikan tindakan Fat karena orang tersebut cukup kuat dan menyarankan Fat untuk menunggu kesempatan. Pada saat ini kita berpindah di panti asuhan. Sebelum makan, pemimpin panti asuhan menceritakan tentang Dewi Laplace.
Dewi pencipta dunia ini, dan menceritakan bahwa Dewi Laplace lah yang memberikan kemampuan kepada manusia sebelum dia meninggalkan dunia tersebut. Lalu mereka pun makan. Saat sedang makan, seorang anak terlihat sedih. Pemimpin panti asuhan yang melihat itu bertanya kepada anak tersebut. Sontak anak itu memberitahukan kalau Dewi Laplace tidak adil karena dia tidak memberikan kemampuan yang hebat seperti para kesatria suci. Kenapa dia tidak memiliki hal tersebut? Pemimpin panti asuhan pun memberitahukan bahwa sebelum Dewi Laplace meninggalkan dunia ini, tidak ada kemampuan dan manusia semua setara. Anak itu pun menjawab kalau dirinya ingin hidup pada zaman itu. Pemimpin panti asuhan pun memeluk anak itu supaya menenangkannya. Di saat itu juga salah seorang suster panti asuhan datang dan mengatakan kalau anak yang bernama Sahara tidak ditemukan di mana-mana. Lalu dia berkata kalau dia akan mencari Sahara di kota. Kembali ke tempat gadis yang diculik. Pada saat ini penculik gadis itu sedang marah-marah menendang-nendang tiang yang ada di sana. Setelah selesai marah-marah, orang tersebut pun pergi meninggalkan gadis tersebut. Di saat gadis itu menangis dan ketakutan, sang MC kita datang. "Apakah kau baik-baik saja?" katanya. Di saat Fred akan membawa gadis itu pergi dari tempat tersebut, tidak disangka orang yang mencuri gadis tersebut berada di belakang Fred. Di saat Fred akan bertarung, dia sadar kalau dirinya sekarang masih melindungi seorang gadis kecil. Di saat Fred kebingungan, Gret memberikan ide kepada Vel kalau dia harus lari dan menunggu kesempatan karena musuhnya sekarang meremehkan dirinya. Setelah dirasa waktunya sudah pas, Fred pun langsung menjatuhkan kotak-kotak yang ada di sana. Lalu dia langsung menyerang orang tersebut. Orang tersebut langsung melawan balik. Lalu setelah Fred menebas orang tersebut, dia langsung bertanya siapa kesatria suci yang menyuruhnya. Karena orang itu bungkam, Fred pun langsung menyiksa orang tersebut. Dan ya, ternyata orang yang menyuruhnya adalah Hado Flery. Setelah mengetahui itu, Fred pun mengantarkan gadis itu pulang. Di perjalanan pulang, tiba-tiba perut gadis itu bunyi, lapar guys ya. Lalu Fred membelikan gadis itu makan di pinggir jalan. Dan nama gadis itu adalah Sahara. Di saat gadis itu makan daging, tiba-tiba Fred yang melihat itu langsung memberikan tusuk dagingnya kepada Sahara juga. Setelah selesai makan, Fred mengantarkan Sahara ke panti asuhan. Lalu Sahara pun mengucapkan terima kasih kepada Fred dengan tulus. Fred yang mendengarkan ucapan terima kasih, dia pun terkejut karena itu pertama kalinya ada seseorang yang mengucapkan terima kasih kepada dirinya. Lalu Fred pun mendekati Sahara. Dia juga berkata kepada Sahara, tidak peduli sesulit apapun keadaannya, bila kau bisa tertawa, suatu hari nanti kau akan menemukan kebahagiaan. Dan Fred pun mengingat kata-kata itu dari ayahnya. Setelah mengatakan itu, Fred pun pergi ingin segera pulang. Di perjalanan pulang, Gret bertanya kepada Fred apakah dirinya akan menggunakan pakaian seperti itu di saat dia akan bekerja untuk pertama kalinya di keluarga Hart. Dan kita pindah ke restoran tempat biasa Fred makan setelah habis bekerja. Di sana si pemilik restoran berbicara dengan seseorang dan mereka membahas kematian Tuan Mason, sang kesatria suci dari keluarga Hart yang gugur di saat berburu monster yaitu naga suci. Orang tersebut juga mengatakan kalau saat ini Nona Roxy akan menggantikan Mason dari keluarga Hart. Dia juga khawatir kalau Roxy tidak akan bisa menertibkan keluarga Flerik yang gak punya akhlak tersebut. Lalu keesokan harinya pun tiba. Fred yang baru pertama kali bekerja di keluarga Hart
dia langsung disambut pemandangan indah dari kediaman keluarga Hart. Namun tak seindah Roxy yang kawaii ini guys ya. Fate yang melihat Roxy hanya berkata, お嫌いなのでその見てし Roxy yang mendengar itu langsung tersipu malu dong lur. Bisa aja nih sedot WC berkata, anjay anjay. Lalu Roxy pun mengajak Fate masuk ke kediaman dan dia membawa Fate ke makam ayahnya. Setelah sampai di makam ayahnya, Roxy menceritakan kalau ayahnya meninggal 5 hari yang lalu melawan naga suci di Galia. Galia adalah tempat sarang para monster berada. Dan salah satu tugas kesatria suci adalah membatasi para monster yang ada di sana. Fate yang mendengar itu langsung tidak enak hati kepada Roxy. Roxy yang melihat kalau Fate tidak enak hati, dia berkata kalau itu tidak menjadi masalah. Dia juga meminta Fate untuk membuat kediaman keluarga Hart menyenangkan bersama-sama. Fate pun langsung menyetujuinya. Lalu mereka pun hendak berpegangan tangan. Fate yang menyadari kalau dirinya memiliki kemampuan telepati, dia langsung panik dong lur. Dan untungnya kepala pelayan datang. Kepala pelayan itu bernama Haru. Setelah Haru mendekat, dia langsung menceramahi Fate. Lalu Fate pun makan daging di kantin dan memotong tanaman di halaman. Dan tak terasa sudah seminggu Fate bekerja di kediaman keluarga Hart. Saat Fate mengobrol dengan bapak-bapak yang juga bekerja di kediaman keluarga Hart, tiba-tiba perut Fate berbunyi. Bapak-bapak yang mendengar suara perut Fate pun terkejut, padahal Fate baru saja selesai makan siang bersama mereka. Di saat mereka mengobrol, tiba-tiba Haru datang dan menyuruh Fate untuk menemui Roxy karena Roxy memanggil Fate. Singkat cerita, Fate sudah bersama Roxy di tengah taman. Roxy yang kawaii menuangkan teh kepada Fate. Anjir, jiwa jomblo saya meronta-ronta kalau seperti ini guys ya. Bercanda, lanjut. Fate yang masih memikirkan kenapa dia lapar tidak mendengarkan apa yang Roxy ucapkan. Roxy yang melihat itu langsung memanggil Fate berkali-kali dengan nama Faye. Fate yang tersadar langsung melihat Roxy seperti ayahnya karena ayahnya biasa memanggil dirinya Faye. Lalu Fate pun bertanya kepada Roxy kenapa dia memanggil dirinya Faye. Roxy dengan santai menjawab kalau sekarang Fate sudah Roxy anggap sebagai keluarga. Atau salting dong MC kita lur. Di saat Fate menyuruh Roxy untuk memanggil dirinya Fate saja, Roxy langsung menolaknya dan tiba-tiba Fate pingsan. Singkat cerita, Fate baru bangun dari pingsannya. Setelah Fate melihat surat dari Roxy yang menyuruhnya untuk berlibur, Fate langsung bertanya kepada Grid apa yang sebenarnya terjadi. Grid menjelaskan kalau kemampuan glutoni membutuhkan jiwa dan Fate harus melahap jiwa sampai dirinya mati. Dan apabila Fate tidak berburu jiwa, Fate akan hilang kendali dan menyerang siapapun yang berada di dekatnya. Dia juga menyuruh Fate untuk melihat dirinya di cermin. Dan ya, mata Fate berubah menjadi merah bak Rasengan. Ya bukan Rasengan juga sih ya. Lalu Fate pun memutuskan untuk berburu monster. Waktu Fate melihat banyaknya orang, dia langsung merasa kalau orang-orang yang dia lihat terasa enak dan dia ingin menyerang mereka. Namun Fate masih bisa menahannya. Setelah Fate sampai di tempat gerombolan goblin, monster-monster goblin itu tidak menyerang Fate yang ada di sana karena mereka takut kepada Fate. Dan Fate tanpa basa-basi langsung membantai mereka. Setelah membantai monster goblin tersebut, Fate yang masih merasa lapar memutuskan ke hutan hobgoblin. Dan sekali lagi Fate membantai para goblin-goblin yang dia temukan di perjalanan. Setelah dirinya selesai memburu para goblin dan beristirahat, tiba-tiba ada gempa bumi yang ternyata itu disebabkan oleh Raja Goblin yang sedang lewat. Fate yang melihat itu langsung mengikuti Raja Goblin tersebut secara diam-diam karena Fate menginginkan kemampuan regenerasi milik Raja Goblin. Dan setelah Fate mendapatkan kesempatan, Fate pun langsung menyerang Raja Goblin. Setelah menebas Raja Goblin,
Fred malah pelongo-pelongo yang membuat Raja Goblin menyerangnya. Untung masih bisa dihindari ya lur. Dan Fred pun menghindari semua serangan dari Raja Goblin. Lalu Gret pun menyarankan Fred untuk menyerang balik Raja Goblin. Karena kalau dia menghindari serangan itu terus-menerus, Fred tidak bisa mengalahkan Raja Goblin. Dan Fred pun menyerang balik Raja Goblin. Setelah Fred mengalahkan Raja Goblin dan mendapatkan kemampuannya, Gret mengatakan kalau sekarang dirinya sudah bisa mendapatkan level pertamanya dengan atribut milik Fred. Dia menjelaskan kepada Fred kalau Fred memberikan semua atribut yang ia miliki kepada dirinya, Gret akan bisa berubah bentuk. Lalu Gret pun menyuruh Fred untuk memilih Fred akan memperkuat dirinya sendiri atau Fred akan memberikan atributnya kepada Gret untuk Gret bisa semakin kuat. Dan Fred pun memilih supaya Gret semakin kuat dan memberikan semua atributnya. Lalu Gret pun menyerap semua atribut milik Fred. ステータスが奪われていく。 Dan dia pun menjadi busur sihir. Setelah Gret menjadi busur sihir, dia menyuruh Fred untuk mencoba karena pada saat itu juga ada seseorang yang sedang mengintai mereka. Dan tanpa basa-basi, Fred langsung menggunakan busur sihir tersebut. Setelah membunuh orang yang tidak dikenal tersebut, Fred langsung mengambil semua telinga monster Goblin beserta milik sang Raja Goblin dan dia memberikannya ke panti asuhan. Keesokan harinya, Fred yang sedang piket pagi, dia memergoki Roxy yang sedang menyamar. Roxy yang penyamarannya ketahuan oleh Fred, dia memberitahukan Fred kalau dirinya hari ini ingin melakukan inspeksi rahasia di kota. Lalu dia mengajak Fred untuk ikut bersamanya melakukan inspeksi rahasia. Lalu mereka pun pergi. Di perjalanan, Roxy menyuruh Fred untuk memanggilnya Lexi sebagai nama samaran. Saat Fred hendak membuang Gret yang terus bacot, Roxy menghentikannya. Lalu Roxy bertanya kepada Fred sejak kapan dia memiliki pedang. Fred yang ditanya hanya bisa terdiam tanpa berkata. Namun setelah Roxy melihat pedang milik Fred, dia tidak lagi bertanya dan mereka berdua pun pergi ke pasar. Setelah berkeliling, tiba-tiba Roxy melihat anggur yang dijual di sana. Karena merasa enak, dia ingin mencicipi anggur tersebut. Yang ternyata itu adalah anggur produk keluarga Hart. Di saat mereka berdua asik mengobrol, tiba-tiba kesatria suci dari keluarga Flerik datang. Dikarenakan perut Fred yang berbunyi, kesatria suci itu menghampiri Fred dan memarahinya. Namun sebelum kesatria suci itu memukul Fred, Roxy menghentikannya. 声が小さい やめなさい。 Di saat Roxy akan ketahuan dari penyamarannya, mereka berdua langsung berakting menjadi sepasang kekasih. Meskipun akting mereka sangatlah canggung dan tidak meyakinkan, namun mereka berdua berhasil pergi dari tempat tersebut. Di saat mereka bersembunyi, tiba-tiba Fred bisa mendengar suara hatinya Roxy lagi. Ternyata Roxy adalah jomblo akut guys, belum pernah terpegang tangannya, anjay. Setelah Fred melepaskan tangannya dari Roxy, Roxy mengajak Fred untuk melanjutkan berkeliling lagi. Dan mereka berdua sekarang pergi ke toko permata. Di saat Fred melihat adanya biji permata yang berharga lebih murah, dia mengidentifikasinya berharap mendapatkan permata bagus untuk diberikan kepada Roxy. Lalu Roxy melihat permata yang dia minati. Dikarenakan Fred tidak memiliki uang untuk membeli permata tersebut, Roxy pergi dari tempat tersebut. Kalau dapet cewek pengertian seperti ini mah enak lur. Tapi susahnya punya cewek bilang gak apa-apa, tapi ujung-ujungnya ngambek sampai 3 hari. Anjay. Di saat mereka berdua berjalan untuk melihat-lihat sambil mengobrol, tiba-tiba mereka mendengar seseorang yang membicarakan tentang monster goblin yang dibantai oleh monster lain. Padahal itu adalah kelakuan sang MC kita lur. Roxy yang mendengar itu lantas menghentikan orang tersebut. Namun karena merasa risih, kedua orang itu langsung meninggalkan Roxy. Setelah itu Roxy meminta Fred untuk mengenalkan dirinya dengan seorang prajurit. Fred pun membawa Roxy pergi ke tempat biasa Fred makan.
Setelah mengenalkan Roxy sebagai teman kerjanya kepada sang pemilik restoran, si pemilik restoran Lala mengira kalau Roxy adalah pacar Fat. Roxy yang mendengar itu langsung memecahkan gelasnya. Fat pun juga ikut-ikutan. にしないでください。ステータスを。 Lalu mereka bertiga pun mengobrol tren isu baru-baru ini tentang monster yang habis membantai monster goblin yang ada di sekitar kota. Mereka mengira kalau ada monster kuat yang sedang berkeliaran di dekat kota. Padahal monster itu berada di samping mereka, lur. Di saat mereka mengobrol, tiba-tiba ada sekelompok prajurit dari kota lain yang datang ke restoran tersebut. Setelah melihat Roxy yang cantik dan kawaii, prajurit itu mengajak Roxy untuk menemani mereka minum dan makan. Di saat Fat akan menghentikannya, tiba-tiba Roxy bertindak sendiri. やめろ Setelah Roxy memberitahukan identitasnya, para prajurit itu langsung bersujud memohon ampun. 本来聖騎士は民を守るべきもの。これが父の願いでした。そして私の願いです。 Setelah Fat mendengar ucapan dari Roxy, dia bertekad akan selalu bersama Roxy. Lalu Roxy pun bermain dan mengobrol dengan para prajurit-prajurit tersebut. Singkat cerita, Crate pun sudah diperbaiki. Di saat mereka berdua berjalan untuk pulang, tiba-tiba mereka berdua melihat trio Wek-Wek dari keluarga Flerik sedang memaksa anak kecil. Roxy yang jiwanya adil dan berwibawa, dia langsung menyuruh Fat untuk menolong anak tersebut. Setelah trio Wek-Wek itu pergi, Fat dan Roxy mengantarkan anak kecil tersebut untuk mencari ibunya. Di saat mencari ibu anak kecil tersebut, tiba-tiba Fat teringat kesatria suci yang pernah menolongnya waktu dia tersesat. Setelah mereka berdua mengantarkan anak kecil itu kepada ibunya, tiba-tiba Fat terpesona saat melihat senyuman dari Roxy. Anjay. Lalu mereka pun pulang. Setelah pulang, Roxy dan Fat dimarahi oleh Haru. Dan setelah Fat berada di kamarnya, dia memikirkan cara supaya dia tidak ketahuan oleh Roxy saat berburu monster. Dan Grid pun menyarankan Fat untuk menggunakan topeng. Setelah membeli topeng, Fat membeli biji permata dan diberikan kepada Roxy. Dan biji permata itu berisi permata yang sempat Roxy minati. Dan itu juga membuat Roxy senang. Sah ini Bambang. Lalu kita diperlihatkan para kesatria suci dari keluarga Flerik yang rapat akan pergi ke Galia. Di malam harinya, Fat yang habis memburu para monster di sekitar kota, dia berpapasan dengan para prajurit. Para prajurit yang melihat Fat, mereka mengira kalau Fat adalah Liz atau Mukuro. Dan mereka pun melarikan diri dari Fat karena ketakutan. Di keesokan harinya, Fat yang sedang merawat tanaman, dia didatangi oleh Roxy. Dan Roxy mengajaknya untuk melakukan misi rahasia. Dan singkat cerita, Fat dan Roxy pun pergi menaiki kereta menuju ke kebun anggur milik keluarga Hart. Sesampainya di sana, ibu Roxy menyambut mereka di depan pintu. Roxy yang melihat ibunya, dia langsung menghampirinya dan memperkenalkan calon mantu. Anjay, bukan guys ya. Setelah Roxy memperkenalkan Fat kepada ibunya, ibu Roxy memperkenalkan dirinya yang bernama Aisyah Hart. Setelah itu Aisyah pun bertanya apakah Fat menyukai Roxy. Wah anjay, itu poin banget nih mama. Langsung guys ya. Oke lanjut. Kaget dan panik dong Roxy mendengar pertanyaan tersebut. Namun ternyata Aisyah bertanya tentang apakah Fat menyukai menjadi bawahan Roxy. Waduh, yang jelas dong bu, jangan bikin otak traveling dong. Ini hati sudah dak-dikduk ser ini ya kan. Seperti ditanyai oleh calon mertua. Anjay lanjut. Dengan sangat serius, Fat pun menjawab kalau dirinya akan selalu menjadi bawahan Roxy yang setia dan mengabdikan hidupnya untuk selalu menjaga Roxy dengan jiwa dan raganya. Anjay, kayak mau ijab kabul aja. Oke lanjut. この命が尽きるまでお仕えしたいと思っています。 Roxy yang mendengar itu langsung panik dan melarikan diri dong karena malu dia guys ya, cewek mah gitu. Oke lanjut. Aisyah yang melihat Roxy, dia merasa khawatir kalau Roxy memaksakan dirinya sebagai kepala keluarga setelah kepergian ayahnya. Fat yang melihat kekhawatiran Aisyah, dia menenangkannya dengan cara tenang aja bu,
ada saya di sini karena saya akan selalu menjaga Roxy dengan jiwa dan raga saya. Apakah perlu mas kawin? Anjay, nggak gitu guys ya. Lanjut, apa sih nggak jelas. Di tempat lain, Roxy yang berada di kamarnya, dia mengingat tentang ayahnya, tentang semua apa yang dikatakan ayahnya dan tentang janjinya kepada ayahnya. 父上、私も父上みたいな聖騎士になります。 Singkat cerita, Fate yang selesai memanen anggur, dia diberikan minuman anggur oleh salah seorang pekerja di sana, tapi bukan cap kakek tua ya guys ya. Lalu mereka berdua pun mengobrol tentang kematian Tuan Mason dan Roxy yang sekarang menjadi kepala keluarga Hart. Setelah mereka berbicara panjang kali lebar, orang itu pun memberitahukan kepada Fate kalau biasanya monster kobold dari pegunungan seberang biasanya menyerang kebun mereka saat panen tiba. Di saat Fate mendengar cerita orang tersebut, tiba-tiba perutnya bunyi. Ini nggak bisa dikondisikan emang perutnya guys ya. Oke, lanjut. Singkat cerita, panen pun selesai. Roxy yang memiliki urusan, dia meminta Fate untuk pulang terlebih dahulu. Di perjalanan pulang, Fate pun berpapasan dengan gadis berambut putih yang membawa senjata sabit besar. Fate yang melihat mata gadis itu, dia terkejut dong. Dia lantas mengidentifikasi gadis itu, namun itu tidak berguna. Setelah gadis itu mengatakan kalau dia menemui Fate terlalu awal, dia pun pergi dari sana. Fate yang melihat kepergian gadis itu, dia kebingungan dong. Dia lalu bertanya kepada Creed apakah dia mengenal gadis tersebut. Creed menjawab kalau dirinya tidak mengenalnya. Lalu Roxy datang dan dia memberitahukan kepada Fate kalau kemungkinan gadis itu adalah orang dari Galia. Dan Roxy pun menceritakan kepada Fate kalau 4000 tahun lalu Galia memiliki militer yang sangat luar biasa. Namun dikarenakan serangan monster yang sangat gila-gilaan, kota Galia pun dihancurkan. Setelah mengatakan itu, Roxy mengajak Fate untuk pulang bersama. Di keesokan harinya, kebun anggur milik keluarga Hart sudah porak-poranda akibat serangan oleh monster. Roxy yang melihat itu lantas bergegas untuk mencari monster kobold. Setelah mereka menemukan sarang monster kobold, mereka pun dikejutkan dengan kemunculan bos monster kobold yang sangat kuat. Lalu Roxy pun memutuskan untuk pulang terlebih dahulu. Sesampainya di desa, Roxy menenangkan para warga yang sedang panik dan gelisah. Creed yang melihat Roxy sedang menenangkan para warga, dia berkata kepada Fate kalau Roxy kemungkinan tidak akan mampu melawan bos monster kobold. Lalu Creed pun bertanya apakah Fate tidak ingin bertindak. Fate yang mendengar ucapan dari Creed, dia lantas memutuskan untuk melawan monster kobold dan melindungi Roxy. Meskipun dia bukan lawan dari bos monster kobold. Ya, sebagai lelaki kita harus melindungi seorang wanita yang kita cintai. Oke, lanjut. ロキシー様を死なせるわけにはいかない。やるぞ、グリード。 Di malam harinya, Fate langsung beraksi untuk membantai para monster kobold. Di saat Fate menyerang bos monster kobold, dia malah terkena serangan yang membuatnya terpental dan terjatuh. Di saat Fate rebahan, tiba-tiba ada monster kobold yang menyerangnya dan dia pun langsung menebas monster itu. Lalu Creed pun memberitahukan kepada Fate kalau sekarang Fate sudah bisa menggunakan skill rahasia miliknya. Kalau Fate mau memberikan 10% dari atributnya. Fate yang mendengar itu pun langsung menyetujuinya dan dia pun menggunakan skill rahasia barunya. Setelah mengalahkan bos monster kobold, tiba-tiba Fate sakau. Di keesokan harinya, Roxy dan orang-orangnya melihat monster kobold yang sudah dibantai. Dia pun terkejut. Lalu mereka pun pulang. 一体誰がこれを。 Singkat cerita, Roxy sudah berada di rumahnya. Dan saat Aisyah melihat Roxy selalu ceria saat bersama Fate, dia lantas memanggil Fate setelah makan siang bersama. Waduh, ada apa nih guys? Oke, lanjut. Lalu Aisyah meminta agar Fate selalu berada di sisi Roxy dan menjaganya. Fate yang mendengar itu pun menyetujui permintaan dari Aisyah. Ya, dapat cewek cantik kenapa harus ditolak ya guys ya. Oke, lanjut.
あの子のそばでずっと支えになってあげてほしいの。 Setelah itu Roxy dan Fat pun berangkat untuk kembali ke ibu kota. Singkat cerita, beberapa hari pun berlalu. Fat yang sedang nongkrong dan meratapi nasibnya di restoran langganannya, tiba-tiba dia mendengar kalau Hado sedang mengincar Mukuro dan hendak menghabisinya. Fat yang mendengar itu pun terkejut. Lalu orang-orang itu menggosipkan tentang kesatria suci yang akan ditugaskan ke Galia. Dan ternyata orang yang ditugaskan untuk ekspedisi ke Galia adalah Roxy. Di saat Roxy nyekar di makam ayahnya, tiba-tiba Fat nongol. Dia meminta agar Roxy untuk menolak menerima tugas ekspedisi ke Galia. Namun Roxy menolak saran dari Fat. Siapa lo? Fat yang melihat Roxy pergi, dia mengingat ucapan orang-orang yang ada di restoran tentang rencana keluarga Valerik yang hendak menyingkirkan Roxy dengan pergi ke Galia. Berpindah di kediaman keluarga Valerik, Hado, Memil, dan Rafale merayakan tentang kepergian Roxy ke Galia. Dan singkat cerita, di malam harinya Fat yang telah membantai para monster, dia bertemu dengan Hado berserta dengan para prajurit yang hendak membasmi Fat. Hado yang sudah menemukan Mukuro atau Fat, dia merasa senang. Lalu dia pun menyuruh orang-orang yang bersamanya untuk segera membasmi Fat. Setelah Fat mengalahkan semua orang-orang yang bersama Hado, tinggal Hado sendirian. Hado yang didekati oleh Fat, dia sangat ketakutan. Namun setelah Fat membuka topengnya, Hado sangat terkejut. Kenapa orang lemah seperti Fat tiba-tiba bisa menjadi sangat kuat? Lalu karena Hado sangat ketakutan, dia mengancam Fat sebagai seorang kesatria suci. Fat yang mendengar itu lantas mengidentifikasi Hado. Setelah Fat mengetahui kalau skill milik Hado adalah teknik pedang suci, dia semakin geram. Kenapa orang keparat seperti Hado memiliki skill yang sangat luar biasa? Lalu mereka pun bertaruh. Setelah Fat mematahkan pedang milik Hado, Hado semakin ketakutan dong. Untung nggak kencing di celananya dia lur. Lalu tanpa basa-basi lagi, Fat pun memukuli Hado sampai tidak bisa dikenali oleh kedua orang tuanya. Setelah dipukuli, Hado memohon ampun kepada Fat. Namun Fat yang mendengar itu semakin geram dong. Dia teringat di saat dia dulu disiksa oleh Hado tanpa ampun. Dia juga sangat geram gara-gara orang sampah seperti Hado dan keluarga Valerik. Roxy harus pergi ke Galia. Dan Fat pun yang tidak bisa menahan amarahnya, dia langsung mengulti Hado dengan skill rahasia milik Grid. Hado yang terkena ulti, dia tidak segera meninggoy. Karena Fat masih ingin tahu kenapa Roxy tiba-tiba ditugaskan ke Galia. Hado pun menjelaskan kepada Fat kalau sebenarnya Roxy sendirilah yang menawarkan diri untuk ditugaskan melakukan ekspedisi ke Galia. Fat yang sudah mengetahui kebenarannya, dia lantas menghabisi Hado. Setelah Fat mendapatkan skill milik Hado, dia merasa jijik. Grid yang mengetahui itu, dia meminta agar Fat memberikan skillnya itu kepadanya, supaya Fat nanti bisa menggunakan skill level 2 milik Grid. Fat yang mendengar itu pun menyetujuinya. Setelah Grid menyerap skillnya, dia lantas menjadi sebuah sabit yang dapat memotong semua hal yang fana, ya termasuk mantan anjay. Lanjut. Singkat cerita, keesokan harinya pun tiba. Roxy yang hendak pergi, dia berpamitan kepada orang-orang yang bekerja di kediaman keluarga Hart, termasuk ke Fat. Fat yang melihat Roxy akan pergi, dia hendak berkata kalau dirinya ingin mengikuti Roxy ke Galia. Namun dia batalkan karena Fat takut nanti Roxy mengetahui jati dirinya. Roxy yang melihat Fat hanya diam saja. Ngomong. Ya, dia lantas mengucapkan perpisahan. Lalu Roxy pun berangkat. Setelah kepergian Roxy, Fat memutuskan untuk menyusul Roxy ke Galia. Ya seperti pepatah lama ya guys, kejarlah cinta walaupun itu berada di negeri Cina, anjay. Lanjut.
Setelah Fed berpamitan dengan orang-orang yang bekerja di kediaman keluarga Hart dan pemilik restoran langganannya, dia juga berangkat ke Galia. Berpindah di camp militer ibu kota, Roxy yang akan memimpin ekspedisi ke Galia. Dia berpidato di depan semua orang yang akan mengikutinya untuk ekspedisi ke Galia. Setelah berpidato, Roxy disapa oleh seorang gadis yang bernama Miria. Di saat mereka berdua mengobrol, ada seseorang yang datang menghampiri mereka dan orang itu bernama Mugan. Lalu Mugan pun memberitahukan kepada Roxy kalau dulu dia juga pernah mengikuti ayahnya Roxy saat melakukan tugas. Jadi dia saat ini bertekad akan membalaskan kematian ayahnya Roxy dengan mengikuti ekspedisi dan mengalahkan naga suci. Roxy yang mendengar itu pun mengucapkan terima kasih kepada Mugan. あなたたちとならうまくやっていけそうです。頼りにしてますよ。 Berpindah di tempat penelitian ibu kota, ada dua peneliti wanita yang sedang meneliti tentang mayat monster yang telah dihabisi oleh Mukuro atau Fed. Dan wanita peneliti berambut merah bernama Raine, anak dari Mugan. Temannya Raine yang mengetahui sesuatu, dia memberitahukan kepada Raine sepertinya monster yang telah dikalahkan oleh Mukuro memiliki bekas luka panah yang tidak biasa. Raine yang mendengar itu sontak melihatnya, lalu dia pun mencari informasi di buku. Setelah mengetahui kalau itu disebabkan oleh panah sihir, Raine pun semakin penasaran karena senjata itu adalah senjata pendosa. 見てみたいな。大罪武器。 Berpindah di tempat Fed, kini dia sudah sampai di kota Tetra. Fed yang berjalan menyusuri kota untuk mencari tumpangan, dia mengingat masa kelamnya dulu saat dia berada di kota Tetra. Setelah menemukan orang yang akan pergi ke Galia, ternyata orang tersebut akan berangkat keesokan harinya. Fed yang mendengar itu pun memutuskan untuk menginap di kota Tetra. Di saat Fed mencari tempat makan, dia melihat ada seseorang yang sedang meminta pertolongan kepada para prajurit yang ada di restoran. Namun bukan bantuan yang dia dapat, orang tersebut malah dilecehkan oleh para prajurit itu. Fed yang melihat itu pun menolong orang tersebut, yang ternyata orang itu adalah orang yang Fed kenal yang bernama Seth. Saat bertemu dengan Seth, Fed mengingat tentang ayahnya yang melindungi sebuah desa. Dan Seth yang selalu membulinya waktu dia kecil. Namun setelah ayahnya meninggal, penduduk desa mengusir Fed dari sana. Dan orang yang menjadi kepala desa tersebut adalah ayahnya Seth. Setelah mereka di luar, Seth meminta bantuan kepada Fed untuk menolong desanya yang diserang oleh monster. Fed yang mendengar itu hendak menolaknya, namun karena Fed butuh memakan jiwa, dia lantas menyetujuinya. 恨んでいないと言えば嘘になる。でもあそこには父さんとの思い出がある。 Sesampainya di desa, kepala desa kecewa dengan Seth karena telah membawa orang lemah seperti Fed. Penduduk desa yang merasa khawatir tentang serangan monster, mereka semakin panik. Namun kepala desa menenangkan mereka dengan berkata kalau nanti monster menyerang desa, mereka bisa mengorbankan Fed untuk menjadi tumbal. Seth yang melihat Fed akan menyerang, dia menghentikannya. Lalu dia meminta maaf kepada Fed, dan Seth pun membawa Fed ke kediamannya. Fed yang melihat Seth dan anaknya, dia mengingat tentang almarhum ayahnya. Lalu Fed pun meminta agar Seth menceritakan tentang monster yang menyerang desa. Seth yang mendengar itu memberitahukan kepada Fed kalau monster yang menyerang desa memiliki jumlah lebih dari satu, dan monster itu bisa terbang. Di saat Seth menceritakan itu, tiba-tiba perut Fed bunyi. Emang nggak bisa dikondisikan nih perut ya guys ya. Oke lanjut. Di saat Seth menyiapkan makanan, tiba-tiba anaknya Seth memberikan sebuah permen kepada Fed. Lalu setelah makanan sudah siap dan di saat Fed akan makan, tiba-tiba dia pusing lalu pingsan. Seth yang melihat itu pun semakin panik dong. Anaknya yang melihat Seth kebingungan, dia memberitahukan kepada Seth kalau sebenarnya dia memberikan permen yang dikasih oleh kakeknya kepada Fed. Seth yang mendengar itu pun semakin panik, apalagi pada saat itu juga monster sudah menyerang desa mereka.
Di saat para monster menyerang desa dan memakan kepala desa yang gak punya akhlak, Seth membuatkan jamu untuk Fett. Setelah meminum jamu, Fett pun terbangun. Setelah Fett mendengar apa yang sebenarnya terjadi, dia lantas keluar dari kediaman Seth. Dan di saat Fett melihat keadaan desa yang diserang para monster, dia pun terkejut. Lalu tanpa basa-basi, Fett langsung menyerang monster-monster itu menggunakan sabitnya. Setelah mengalahkan semua monster kroco, Fett lantas menyerang bos monsternya. Lalu di keesokan harinya, Fett yang melihat keadaan desa yang porak-poranda, dia lantas mengidentifikasi keadaan tanahnya. Seth yang melihat Fett memiliki skill identifikasi, dia lantas bertanya kenapa Fett tidak bekerja sebagai penilai dan hidup santai saja. Fett yang mendengar itu pun menjawab kalau dirinya tidak memiliki pilihan lain selain bertarung dengan monster. 俺には戦う以外に生きる道はないから。 Lalu Seth pun memberitahukan kepada Fett kalau dia akan pergi ke kota dan mencari pekerjaan di sana. Ya, yang penting halal ya guys ya. Oke, lanjut. Sebelum mereka berpisah, Seth meminta agar Fett memukul dirinya sekali sebagai penebusan kesalahannya di waktu kecil dulu. Fett pun menyetujuinya dan memukul Seth. Wanjay, keras banget. Dan setelah itu ikatan persahabatan mereka pun terjalin. Ya, lelaki mah gitu mudah banget ya guys ya. Sebelum melanjutkan perjalanannya, Fett mengunjungi makam ayahnya. Sedangkan di sisi lain Roxy dan rombongannya hampir sampai di wilayah Lancaster. Mugen yang mendengar itu pun memperingatkan Roxy untuk berhati-hati saat nanti bertemu dengan pemimpin Lancaster. Kembali ke tempat Fett, dia sekarang melanjutkan perjalanannya. Kereta kuda yang Fett tumpangi tiba-tiba dihentikan oleh sekelompok bandit. Orang yang menyewa Fett untuk melindunginya di perjalanan malah ketakutan saat melihat para bandit-bandit itu. Dan di saat para bandit itu akan menyerang, tiba-tiba ada seseorang yang menyerang para bandit itu. Dan orang yang menyerang para bandit itu adalah gadis berambut putih yang sempat Fett temui di kebun anggur milik keluarga Hart. Lalu gadis itu pun meminta untuk ikut di perjalanan mereka juga. Di saat gadis itu menaiki kereta kuda, tiba-tiba kereta kudanya jomplang guys ya, terlalu berat. Yang ternyata gadis itu lupa meringankan senjatanya. Setelah meringankan senjatanya, mereka pun melanjutkan perjalanan. Di perjalanan, Fett dan gadis itu pun saling berkenalan. Fett yang mendengar gadis itu mengetahui kalau dirinya memiliki kemampuan glutoni, dia pun terkejut. Lalu gadis itu memberitahukan kalau dirinya juga memiliki skill pendosa juga. Dan dia pun bertanya apakah Fett tidak diberitahukan oleh Creed tentang hal tersebut. Fett yang mendengar itu hanya bisa tersenyum masam, sedangkan Creed hanya bersiul saat mendengar hal tersebut. Dan nama gadis itu adalah Mancy Ward atau kemarahan. Setelah mengatakan itu, tiba-tiba perut gadis itu berbunyi. Ya kayak Fett juga nih kayaknya, suka lapar guys ya. Oke lanjut. Fett yang mendengar suara perut Man, dia lantas memberikan dendeng daging miliknya. Singkat cerita, mereka pun sampai di kota Lancaster. Di kota Lancaster, tiba-tiba ada seorang gadis yang diganggu oleh dua hantu-hantuan. Lalu diselamatkan oleh kesatria suci, dan kesatria suci itu bernama Rudolph, pemimpin kota Lancaster. Fett yang baru tiba melihat pemandangan yang sangat membangkongkan itu. Lalu dia pun bertanya. Orang yang mengantarkan Fett memberitahukan kalau kemungkinan kesatria suci Rudolph sedang memperagakan untuk menjadi seorang pahlawan. Gak jelas ya. Lanjut, untuk menyambut kelompok ekspedisi yang akan melewati wilayahnya, yaitu kelompoknya Roxy. Fett yang mendengar itu pun terkejut. Ternyata kelompoknya Roxy masih berada di belakangnya. Creed yang mendengar itu pun mengejek Fett karena Fett yang ingin menyusul Roxy, malah Roxy yang didahului oleh Fett.
Dan di saat Fat berencana untuk mencari tempat menginap, tiba-tiba Man malah tertidur. Auto menggendong Man sampai ke tempat menginap dong Fat. Ya guys ya, oke lanjut. Di saat berjalan mencari tempat menginap, Fat melihat orang yang memiliki simbol di tengkuknya. Dan bahkan penjaga kota pun memiliki simbol tersebut. Grid yang melihat Fat terkejut dan kebingungan, dia pun memberitahukan kemungkinan pemimpin kota Lancaster membedakan kasta dengan simbol-simbol itu. Berpindah di tempat lain, Rudolph marah kepada kedua orang yang tadi menjadi hantu-hantuan karena akting mereka sangatlah jelek. Setelah Rudolph mengirim mereka ke tempat sang pencipta, dia pun pergi. Kembali ke tempat Fat, setelah Fat membaringkan Man ke tempat tidurnya, tiba-tiba Grid bergumam bahwa dia tidak menyangka kalau Man masih hidup. Fat yang mendengar itu pun terkejut, lalu dia bertanya apakah Grid mengenali Man. Grid yang mendengar pertanyaan Fat, dia menjelaskan kalau sebenarnya mereka sudah saling kenal sejak lama sekali, dan bahkan dengan senjatanya Man yaitu Sloth. Lalu Grid pun memberitahukan kepada Fat kalau di dunia ini ada 7 skill pendosa, yaitu Gluttony, Wrath, Greed, Sloth, Lust, Envy, dan Pride. Ya itu ya guys ya, kalau salah sebut mohon dimaafkan. Oke lanjut. Dan ketujuh skill itu adalah skill yang menantang hukum para dewa. 何のためにこんな力。おいおい、気持ちの揺らぎはいつかお前の命取りになるぞ。 Lalu Grid pun menyarankan agar Fat bisa mengendalikan skill Gluttony miliknya agar Fat tidak lepas kendali nantinya, yaitu dengan cara Fat mengisi Gluttony dengan pelan-pelan dan membiarkan Fat berada di mode setengah lapar. Fat yang mendengar itu pun ingin mencoba metode tersebut. 半飢餓状態を維持するんだ。 行こう。 Setelah bertemu monster, Fat lantas mencoba jurus barunya. Dan setelah mengalahkan satu monster, Fat lantas ingin bergegas berburu monster lagi. Namun diperingati oleh Grid agar Fat berburu dengan pelan-pelan dan menahan rasa laparnya. Di saat Fat berburu, Man sudah terbangun dari tidurnya. Di saat Man berjalan-jalan di koridor, dia melihat adanya poster hadiah berburu monster golem. Kembali ke tempat Fat lagi, kini dia sudah mulai bisa menahan rasa laparnya. Lalu dia pun merasakan adanya monster yang lebih kuat di dekatnya. Dan ternyata ada seekor monster yang sangat kuat sedang bertarung dengan para prajurit. Di saat para prajurit itu sudah putus asa, tiba-tiba ada yang menyerangnya, yaitu si Fat. Lalu tanpa basa-basi lagi, Fat pun bertarung dengan monster tersebut menggunakan sabitnya. Di saat Fat akan menebas monster tersebut, tiba-tiba inti monster itu malah melarikan diri. Bukan Fat dong namanya kalau membiarkan inti monster itu pergi. Lalu Fat pun menyerangnya dengan ulti terbarunya. Setelah mengalahkan monster tersebut, para prajurit yang tadi diselamatkan oleh Fat mengucapkan terima kasih. Singkat cerita, Fat sudah sampai di penginapannya. Fat yang melihat Man yang terbuka tanpa sehelai benang, dia pun terkejut. Lalu Fat pun bertanya kepada Man ingin pergi kemana. Man pun menjawab kalau dirinya akan pergi berburu monster golem pasir. Fat yang mendengar itu memberitahukan kalau dirinya sudah membasmi monster tersebut. Marah dong Man saat mendengar hal tersebut karena hadiahnya sudah diambil oleh Fat. Fat yang melihat Man marah, dia lantas memberikan hadiahnya kepada Man agar Man bisa tenang. Lalu Fat pun mendapatkan hadiah dari Grid. Dan tiba-tiba kesatria suci Rudolph datang dan menyuruh Fat menjadi bawahannya. Man yang melihat tindakan dari kesatria Rudolph yang tidak sedap dipandang, dia lantas menghantamnya sampai terpental. Karena Fat takut mendapatkan masalah, dia pun membawa Man pergi dari tempat tersebut. Di perjalanan, Fat yang melihat Man yang selalu makan, dia bergumam kenapa Man yang selalu makan tidak tumbuh besar. Man yang mendengar itu langsung marah dong, auto
mengaktif skill berat milik Sloth, dan itu membuat roda keretanya hancur. Di saat Fett menunggu orang yang memiliki kereta kuda memperbaiki rodanya, tiba-tiba Men pergi ke desa yang berada di dekat sana. Fett yang melihat itu pun mengikutinya. Lalu Fett pun mencari kepala desa tempat tersebut untuk meminta izin menginap di sana. Setelah menemukan kepala desanya, Fett diajak berduel oleh kepala desa tersebut yang ternyata adalah seorang mantan kesatria suci. Di saat Fett mencoba menggunakan skill identifikasi, tiba-tiba kepala desa itu mengetahuinya. Terkejut dong Fett kalau skill identifikasinya diketahui. Lalu pertarungan mereka pun dimulai. Fett yang kalah mengira kalau dirinya tidak bisa tinggal di desa tersebut. Tapi tiba-tiba kepala desa itu mengizinkan Fett untuk tinggal di desa tersebut dengan syarat Fett harus berlatih dengannya, ya seperti menjadi seorang murid lah ya. Fett yang telah mendengar alasan kenapa dia harus berlatih dengan kepala desa itu pun menyetujuinya. Meskipun Creed mencurigai tentang tindakan dari kepala desa tersebut, dan nama kepala desa tersebut adalah Aaron Barbatos. Lalu saat Aaron melihat Men, dia terkejut karena Men adalah orang yang sangat hebat dan tangguh. Dan masa pelatihan Fett pun dimulai. Ini seperti ini dan ini seperti ini, jangan kayak banci dong, lemes banget Anda ya guys ya. Lalu Aaron pun memperlihatkan cara yang tepat. Di saat Fett berlatih, tiba-tiba skill glutoninya setengah aktif, dan itu membuat Fett semakin cepat memahami latihan yang diberikan oleh Aaron. Singkat cerita, senja pun tiba. Meskipun senja tak semanis senyummu yang indah, anjay. Lanjut. Fett yang hendak masuk ke rumah, tiba-tiba dia mencium bau monster dari arah kastil. Di sisi lain, Aaron yang memasuki rumahnya, dia dikejutkan dengan makanannya yang sudah berserakan akibat ulah Men. Fett yang iseng melakukan sesuatu kepada Men yang tertidur. Lalu di saat Fett berjalan-jalan, dia menemukan foto keluarga milik Aaron. Dan di saat itu juga Men yang sudah terbangun geram saat melihat wajahnya. Di keesokan harinya, Fett berlatih menggunakan ranting sebagai pedangnya. Dan di saat Aaron menyerang Fett, dia bisa membelokkan serangan Aaron yang tajam ke arahnya. Setelah latihan, tiba-tiba Men datang lalu membalas perbuatan Fett kemarin. Di malam harinya, saat mereka makan bersama, Fett yang melihat Aaron melihat ke arah kastil, dia bertanya apakah ada sesuatu di kastil itu. Aaron yang mendengar pertanyaan Fett, dia menceritakan kalau sebenarnya ada monster Raja Lis yang bersemayam di sana, dan itu terjadi 15 tahun yang lalu. Di saat dia melakukan tugas dari kerajaan, kastil miliknya itu diserang oleh Raja Lis yang membuat keluarganya terbunuh di sana dan mereka pun menjadi undead sampai sekarang. Fett yang mendengar itu pun terkejut. Lalu tiba-tiba mode laparnya Fett mulai memberontak. Aaron yang mengetahui kalau Fett akan menyerbu kastil, dia pun berkata kepada Fett kalau dirinya juga ingin menyerang kastil itu bersama Fett. Men yang mendengar kalau mereka akan menyerang kastil, dia berkata akan menunggu mereka di desa dan menjaga penduduk desa. Dengan syarat Aaron harus membayarnya 50 keping emas. Lalu Aaron dan Fett pun berangkat ke kastil berdua. Sesampainya di dalam kastil, mereka disambut oleh orang-orangnya Aaron termasuk anak dan istrinya Aaron. Aaron yang melihat mereka masih hidup, dia pun terkejut. Creed yang melihat Fett kebingungan, dia memberitahukan kalau apa yang dia lihat saat ini adalah sebuah sihir ilusi. Di saat Aaron dan anaknya berbicara menikmati pertemuan mereka yang sudah lama tertinggal, tiba-tiba anaknya menyerang Aaron di saat Aaron akan memberikan hadiah kepada anaknya tersebut. Untung masih bisa Aaron tangkis serangannya tersebut.
Di saat Fett melihat Aaron bertarung dengan anaknya, dia ingin membantunya. Namun Grid memberitahukan kepada Fett kalau dia membunuh mereka, skill glutoni milik Fett akan memakan jiwa mereka juga. Dan itu akan mengakibatkan jiwa orang-orang itu terjebak selamanya seperti berada di neraka abadi. Fett yang mendengar itu pun memutuskan untuk mencari Raja Lis saja yang mengendalikan mereka semua. Setelah Fett menemukan Raja Lis, dia langsung menyerangnya. Setelah Raja Lis terkena serangan Fett, dia lantas memanggil jiwa orang-orang yang telah dia bunuh untuk menjadi undead. Fett yang melihat orang-orang itu pun menjadi galau. Di saat Fett bingung apa yang akan dia lakukan terhadap orang-orang itu, tiba-tiba Aaron datang setelah mengalahkan anaknya. Di saat Aaron melihat istrinya di sana, Aaron pun marah dan menyerang menggunakan skill miliknya. Fett yang melihat Aaron tidak akan bisa mengalahkan Raja Lis sendirian, dia pun memutuskan untuk membantunya dengan memakai pedang milik anaknya Aaron. Setelah mengalahkan Raja Lis, Fett dan Aaron membersihkan semua monster skeleton yang ada di sana sampai pagi. Sesampainya di desa, Fett takut kepada Man karena dia pulang terlambat. Aaron yang melihat itu lantas memberikan koin emas kepada Man dan itu juga ampuh bagi wanita. Ya, anime juga seperti itu. Wanita mah gitu. Enggak bercanda, lanjut. Lalu tiba-tiba Man berkata kepada Fett kalau uang itu tidak akan pernah berbohong, tidak seperti para pejabat. Oke, lanjut, apa sih nggak jelas. Dia juga menegaskan Fett akan mengerti pentingnya uang setelah Fett hidup lebih lama. Aaron yang mendengar itu pun mengingat sesuatu, kalau dia sebenarnya sudah pernah bertemu dengan Man 50 tahun yang lalu, dan Man masih sama seperti 50 tahun yang lalu. Fett yang mendengar itu pun terkejut dong. Lalu Aaron bertanya siapa sebenarnya Man. Sambil berjalan pergi, Man menjawab kalau dirinya adalah hantu yang tidak diizinkan untuk mati. Fett dan Aaron yang mendengar itu semakin terkejut dong. Lalu di saat Fett akan pergi, Aaron meminta Fett untuk kembali menemuinya setelah Fett menyelesaikan tujuannya, karena Aaron memiliki hal penting yang ingin dia beritahukan kepada Fett. Berpindah di ibu kota, Rafale dan Memil sedang membicarakan tentang batu bertua yang dapat menyembuhkan segala penyakit yang mereka dapatkan. Lalu Rafale yang tidak melihat Hado setelah dia tiba, dia pun bertanya kepada pelayannya. Pelayannya memberitahukan kalau Hado sudah dibunuh oleh Mukuro. Dia juga memberitahukan kalau Mukuro bukanlah monster tapi seorang prajurit. Rafale yang mendengar itu langsung geram dong. Kembali ke tempat Fett, kini dia melanjutkan perjalanannya menuju Galia. Di perjalanan, tiba-tiba Man memberikan makanan kepada Fett. Lalu setelah itu Man tiba-tiba tidur di pangkuannya Fett tanpa permisi. Fett yang melihat Man tidur dengan sangat pulas, dia mengingat tentang apa yang sudah dikatakan Man sebelumnya. Karena penasaran, Fett pun bertanya kepada Grid siapa sebenarnya yang ingin dilawan oleh Man. Grid yang ditanyai malah terdiam. Fett yang melihat Grid terdiam, dia bertanya apakah Grid tidak mau memberitahukannya lagi. Grid pun menjawab dengan ambigu, kalau Fett berkelana bersama Man, nantinya Fett akan mengetahuinya dengan sendiri. Lalu cerita pun berpindah di rombongannya Roxy. Kini mereka sudah sampai di wilayahnya Hausen, yaitu wilayahnya Aaron. Sesampainya di dekat kastil, Roxy dan rombongannya disambut oleh Aaron. Di saat Roxy akan memperkenalkan dirinya, Aaron sudah mengetahui siapa Roxy, karena Mason dan Aisyah dulunya adalah temannya Aaron. Dan namanya Roxy adalah nama yang diberikan oleh Aaron. Lalu sambil bercanda Mugen berkata kalau dirinya iri kepada Roxy karena nama Roxy diberikan oleh sang pahlawan itu sendiri. Aaron yang mendengar itu pun menjawab kalau dirinya adalah mantan pahlawan.
Dan kenapa dia berhenti menjadi pahlawan? Karena apa yang sudah dia perjuangkan kini sudah tidak ada lagi. Ya, pahlawan kalau tidak ada tujuan pun bisa berhenti juga ya guys ya. Roxy yang mendengar itu pun bertanya, bukannya Aaron sudah mengalahkan Raja Lis? Aaron pun menjawab, memang benar dia sudah mengalahkan Raja Lis, tapi dia mengalahkannya dengan dibantu oleh seseorang. Miria yang mendengar itu pun kepo. Lalu dia bertanya siapa orang kuat yang bertarung bersama dengan Aaron, karena dia ingin bertemu dengan orang tersebut. Roxy juga bertanya siapa nama orang tersebut, karena dia ingin melaporkan jasa orang itu ke ibu kota untuk dokumentasi. Aaron yang mendengar itu tidak mau memberitahukan identitasnya Fed, karena Fed pernah berpesan kepada Aaron untuk merahasiakan identitas aslinya. Roxy yang mendengar itu tidak memaksa Aaron, lalu dia berpamitan ingin melanjutkan perjalanannya. Aaron yang melihat Roxy akan pergi, dia bertanya apakah Roxy akan pergi ke Galia. Roxy yang mendengar itu pun terkejut, kenapa Aaron bisa mengetahui tujuannya. Aaron pun menjawab karena pasti anak muda seperti Roxy akan pergi ke Galia untuk mencari pengalaman, dan itu juga pasti karena ulah dari keluarga Flerik yang selalu ingin menyingkirkan keluarga besar yang ada di kerajaan seperti keluarga Hart dan keluarga Barbatos. Roxy yang mendengar itu pun berkata kalau kepergiannya ke Galia bukanlah ulah dari keluarga Flerik, karena dirinya memang ingin pergi ke Galia untuk melindungi rakyat biasa seperti yang dilakukan oleh ayahnya sebelum meninggal. Aaron yang mendengar Mason sudah meninggal, dia pun terkejut. Lalu dia meminta Roxy untuk berlatih dengannya sebelum dia pergi ke Galia. Roxy yang mendengar itu pun menyetujuinya karena dia ingin menjadi lebih kuat supaya bisa melindungi orang lain. 私はもっと強くなりたいのです。みんなを守るために。 Di sisi lain, Fed dan Men sudah sampai di Galia. Men yang melihat tempat itu, dia berkata kalau ini adalah tempat tinggalnya dulu sebelum dia dikirim ke ibu kota. Setelah mengatakan itu, Men melanjutkan perjalanannya dan menuju ke sebuah kepompong. Fed yang melihat kepompong itu bertanya kepada Grid. Grid pun menjawab kalau itu adalah sebuah chimera, senjata biologis yang dulu dibuat oleh orang Galia. Sesampainya di depan kepompong itu, Fed pun mengidentifikasinya, dan Fed mengetahui nama dari chimera itu adalah Haniel. Lalu Fed pun bertanya kepada Men apa yang akan dia lakukan dengan chimera tersebut. Men menjawab kalau dirinya ingin melawan chimera itu dan dia butuh bantuan Fed untuk melawan chimera, karena cara mengalahkan chimera dengan menghilangkan jiwanya, dan skill glutoni adalah memakan jiwa. Dan diberitahukan oleh Men kalau skill glutoni milik Fed adalah skill paling berdosa dari semua skill pendosa. Lalu tanpa basa-basi, Men langsung menyerang kepompong itu dan itu membuat chimeranya terbangun. Fed yang melihat adanya manusia di dalam tubuh chimera, dia pun terkejut. Namun Grid memberitahukan kalau itu hanyalah cangkangnya saja yang seperti manusia dan sebenarnya adalah seekor monster. Lalu Men pun menebas lengan chimera sedangkan Fed memanah kaki chimera menjadi batu. Fed yang senang mengira kalau sudah menang, dia dikagetkan dengan chimera yang tiba-tiba memiliki skill regenerasi. Lalu setelah Men menyerangnya lagi, tiba-tiba chimera itu melakukan metamorfosis. Fed yang melihat Men berusaha untuk melindunginya, dia melihat sosoknya Roxy di dalam tubuh Men. Lalu dengan penuh tekad, Fed pun memutuskan untuk berubah di mode setengah lapar. Setelah Fed di mode setengah lapar, mereka pun menyerang chimera bersama-sama. Setelah chimera itu tumbang, dia membuat dinding perlindungan. Fed yang melihat itu lantas menebasnya menggunakan sabit. Setelah dindingnya hancur, chimera itu langsung melarikan diri. Men yang melihat itu lantas menyuruh Fed untuk menaiki Sloth dan akan melemparkan Fed menuju chimera yang melarikan diri.
Setelah Fed dilempar, dia kebingungan akan menyerangnya dengan menggunakan skill yang mana. Grid yang mengetahui kebingungan Fed memberitahukan kalau sekarang Fed bisa menggunakan skill rahasia level 2 miliknya kalau Fed memberikan 20% atributnya. Setelah Grid berubah menjadi sabit dengan 2 mata pisau, Fed lantas menebas Chimera Haniel. Setelah mengalahkan Chimera Haniel, tiba-tiba Fed melihat ingatan Haniel, di mana Haniel bersama dengan banyak anak kecil gembira menyambut seorang peneliti. Namun lambat laun hanya tinggal Haniel sendirian di sana. Dan di akhir ingatan itu, Fed melihat Man yang bersama dengan Haniel. Setelah mengalahkan Haniel, Man membuatkan makam untuk Haniel. Fed yang melihat itu bertanya apakah Man mengenalnya. Man menjawab kalau dirinya tidak tahu. Namun yang pasti apabila ada orang yang sudah menjadi Chimera, dia akan membunuhnya. Karena apabila dia tidak melakukan itu, nantinya akan banyak orang yang mati. Fed yang mendengar itu pun terkejut. Lalu dia mengingat kalau dirinya nanti juga bisa jadi lepas kendali dan membahayakan orang lain. Lalu Fed pun meminta kepada Man kalau suatu saat nanti dirinya lepas kendali, dia meminta agar Man juga membunuhnya, karena orang yang dapat melakukan itu hanyalah Man seorang. Man yang mendengar itu pun menyetujuinya. Lalu mereka hendak berpisah karena Fed akan pergi ke Babylon sedangkan Man ingin membangun desanya. Sebelum pergi, tiba-tiba Grid sudah naik level. Dia sudah berubah menjadi sebuah perisai. Lalu mereka pun berpisah. Setelah Fed sampai di Babylon, yaitu benteng kota yang ada di Galia, tiba-tiba kelompoknya Roxy juga datang. Fed yang menyadari itu lantas memakai topengnya. Di saat Fed melihat Roxy bersama dengan kerumunan orang, tiba-tiba dia mendengarkan sesuatu dari orang yang berada di belakangnya. Lalu sambil berlalu pergi, orang itu berkata kalau Roxy akan mati di sana. Fed yang sudah mengetahui sedikit tentang cara kerja Babylon sangat senang, karena di Babylon orang yang kuat akan dimaafkan kalau melakukan kesalahan. Seperti di negara kita ya guys ya, punya uang Anda aman. Bener nggak lur? Ente kadang-kadang ente ya. Tenang. Lanjut. Di sisi lain, Roxy yang baru sampai di Babylon disambut dengan baik oleh kesatria suci yang ada di sana bernama North Alistair atau dipanggil North. Miria yang melihat kalau North sedang caper ke Roxy ingin memberitahunya, namun dicegah oleh Mugan. Setelah berbincang-bincang dengan North, Roxy mengajak Miria dan Mugan untuk berkeliling kota Babylon. Sedangkan Fed sekarang sedang meratapi tentang kemiskinannya. Si Grid malah minta dibelikan sarung pedang saat melihat adanya sarung pedang bagus dipajang di sebuah toko. Setelah bertanya kepada si pemilik toko, ternyata sarung pedang itu hanya sebuah pajangan. Lalu Fed pun meminta untuk dibuatkan sarung pedang oleh si pemilik toko. Namun naasnya setelah mendengar harganya 500 koin emas, Fed langsung lari terbirit-birit. Udah nggak punya uang malah dipalak pula. Lalu Fed pun memutuskan untuk berburu monster. Di saat Fed akan melanjutkan perjalanannya, tiba-tiba ada sekelompok prajurit yang mengundang Fed untuk melakukan party. Fed yang terbiasa sendiri menolaknya. Para prajurit yang mendengar penolakan Fed mengira kalau Fed adalah mantan kesatria suci. Lalu mereka pun pergi. Di saat Fed melanjutkan perjalanannya, dia mencium bau yang tidak sedap karena menumpuknya bangkai monster di sana. Lalu tidak berselang lama, Fed bertemu dengan segerombolan monster orc yang mengarah ke arahnya. Di saat Fed akan bertindak, tiba-tiba sekelompok prajurit yang sebelumnya Fed temui muncul dan menyerang para monster orc tersebut.
Fate yang melihat itu hendak pergi untuk mencari monster lain. Namun Grid memaksa Fate untuk mencuri monster-monster yang dilawan oleh para prajurit itu. Dikarenakan hal tersebut, mereka berdua pun debat. Namun di saat mereka berdebat, tiba-tiba muncul segerombolan monster orc dari arah lain yang hendak mengepung para prajurit. Fate yang menyadari itu lantas bergegas ke arah para monster orc yang baru datang tersebut. Pemimpin monster orc yang melihat Fate, dia menyuruh bawahannya untuk menyerang Fate menggunakan panah. Fate yang menyadari itu, dia lantas menangkisnya dengan wujud perisai terbaru milik Grid. Lalu Fate langsung menyeruduk para monster orc menggunakan perisai tersebut seperti banteng. Tapi bukan banteng merah ya guys ya. Oke lanjut. Setelah mengalahkan semua monster orc, Fate memutuskan untuk kembali terlebih dahulu. Di saat Fate akan menukar hasil buruannya dengan uang, para prajurit yang melihat Fate terkejut dan terheran-heran, bahkan resepsionisnya juga, karena hasil buruan Fate yang sangat banyak. Namun pada saat itu juga para prajurit yang sebelumnya melawan monster orc, mereka mendatangi Fate mencari masalah. Mereka menuduh Fate telah mencuri monster buruan mereka. Dikarenakan mereka menyerang Fate duluan, Fate lantas menghabisi semua prajurit itu. Setelah Fate menukar buruannya dengan uang, tiba-tiba Roxy datang dengan penuh amarah karena ada keributan di tempat tersebut. Namun setelah mengetahui kronologi kejadiannya, Fate dilepaskan oleh Roxy, sedangkan para prajurit itu dihukum selama 1 malam. Di saat Fate ditanyai namanya, dia memberitahukan kepada Roxy bahwa namanya adalah Mukuro. それと身なりも整えるようにしてください。Lalu pada saat Fate frustasi berpikir akan membeli pakaian bagus, tiba-tiba orang pemilik toko yang sebelumnya datang menemui Fate setelah mengetahui kalau Fate adalah prajurit yang kuat. Lalu dia meminta agar Fate memakai perlengkapan buatannya saat bertarung. Ya, seperti mengiklankan lah ya guys ya. Dan nama orang tersebut adalah Jade Stratos. Panggil aja Jade. Tapi kok kayak cewek ya guys, kita panggil aja Atos ya guys ya. Sepakat gaskeun. Setelah Fate memakai perlengkapan yang dibuat oleh Atos, dia nampak gagah dan berwibawa. Dikarenakan sudah malam, Fate memutuskan untuk mencari tempat makan. Lalu Fate melihat adanya tempat makan yang banyak orang mengantri. Fate yang melihat itu berpikir kalau ada banyak orang yang datang ke tempat itu, pasti masakan yang dijual di sana murah dan enak, seperti tujuan para anak kos ya guys ya. Fate pun memutuskan untuk pergi ke tempat makan tersebut. Setelah Fate masuk, benar saja makanan yang dijual di sana sangat enak. Dia menjual kue mochi ya guys ya. Sampai-sampai para pejantan mengantri untuk sekedar melihatnya. Lanjut. Setelah wanita itu melihat Fate, dia lantas menghampirinya. Namun terkejutnya Fate saat mendengar wanita itu mengetahui identitasnya, yang ternyata wanita itu juga memiliki skill pendosa, yaitu nafsu, Eris Silas atau nafsu. Lalu Fate dan Eris mengobrol berdua. Namun dikarenakan iman Fate yang sangat tebal, dia bisa menahan skill nafsu milik Eris. Namun ngelirik mochi dikit nggak apa-apa ya guys ya. Oke, lanjut. Lalu Fate bertanya kepada Eris apakah dia mengenal Mine. Eris menjawab kalau dia tahu Mine, tapi mereka tidak terlalu akur karena ukuran mochi mereka yang berbeda. Jadi Mine mungkin iri kepada mochinya Eris. Lalu Eris mengucapkan terima kasih kepada Fate karena sudah mengalahkan Chimera Haniel yang menurutnya sangat merepotkan. Dia juga memberitahukan kalau masih banyak Chimera yang belum ditemukan, dan dia takut kalau ada Chimera yang sudah berevolusi akan jadi runyam keadaannya, apalagi dengan kondisi para kesatria suci saat ini yang tidak meyakinkan. Layaknya sambar petir di siang bolong, Fate terkejut mendengar berita tersebut.
Lalu dengan sangat serius, Eris memberitahukan kepada Fed kalau dirinya adalah penjaga kerajaan. Jadi dia memiliki rencana untuk membuat kerajaan makmur selama 500 atau 1000 tahun ke depannya. Meskipun dia harus mengorbankan nyawa orang lain, yaitu Roxy Hart harus mati di Galia. Fed yang mendengar itu langsung marah, namun Eris tidak memperdulikannya. Dia terus berkata bahwa di Galia ada fenomena kebencian, dan itu disebabkan oleh kebencian yang terkumpul saat seseorang mengalahkan monster, dan itu akan terus berkumpul sedikit demi sedikit sampai menjadi bukit sedikit demi sedikit sampai menciptakan monster yang kuat. Dan fenomena kebencian juga bisa muncul di manusia, diakibatkan kebencian yang menumpuk dari penindasan, diskriminasi, kemiskinan yang disebabkan oleh kesatria suci. Maka dari itu, Eris harus mengorbankan Roxy yang memiliki jiwa yang selalu peduli kepada rakyat. Dari hal tersebut, Roxy akan memiliki kebencian, dan itu akan menjadi dasar kebencian yang dapat menyerap kebencian orang-orang dan melahirkan manusia baru yang memiliki kemampuan yang luar biasa yang nantinya dapat mendukung kerajaan. Fed yang mendengar itu semakin geram dan semakin marah dong. Lalu karena tidak bisa lagi menahannya, dia lantas pergi dari tempat tersebut. Eris yang melihat kemarahan Fed, dia tidak peduli karena rencananya sudah dilaksanakan dan dia percaya kalau rencananya akan berhasil. Sedangkan Roxy yang mereka bicarakan sekarang sedang berburu monster dengan menunggangi kuda putih. Dan Fed sekarang semakin bertekad akan selalu melindungi Roxy. ロキシー様は俺が守る。 Di esok harinya, Roxy mendapatkan berita dari Nord bahwa mereka saat ini telah kehilangan kontak dengan regu pengumpul materi yang berada di Galia, tepatnya daerah tebing besar. Roxy yang mendengar berita tersebut langsung memerintahkan orang-orangnya untuk bersiap melakukan misi penyelamatan. Sedangkan di sisi lain, Fed yang hendak membuat sarung pedang milik Grid, dia kekurangan material batu senja. Setelah bertanya bahwa material tersebut dikendalikan oleh tentara kerajaan dan hanya ada di Galia, tepatnya di daerah tebing besar, Grid menyarankan Fed untuk mencarinya sendiri. Fed yang mendengar saran dari Grid, dia pun menyetujuinya. Setelah mendapatkan petanya, Fed pun berangkat untuk mencari batu senja. Di perjalanan, Fed langsung bertemu dengan monster orc dan membantai mereka. Sedangkan di sisi Roxy, sekarang kelompok mereka sedang kebingungan menentukan arah untuk melanjutkan perjalanan karena kompas tidak berfungsi dengan benar di Galia, dan pada saat itu juga awannya terlalu tebal untuk menentukan arah menggunakan bulan. Miria yang melihat awannya terlalu tebal, dia marah dong. Lalu Roxy menyarankan kelompok mereka untuk mencari monster orc karena biasanya monster orc akan pergi menuju tebing besar. Kembali ke tempat Fed, kini dia sedang beristirahat sejenak setelah membantai para monster. Di saat Fed tertidur, dia bertemu dengan Haniel dalam mimpinya yang hendak menyampaikan sesuatu kepada Fed. Namun Fed tidak bisa mendengar apa yang diucapkan oleh Haniel. Tapi tiba-tiba Fed dipindah di sebuah neraka tak berujung, di mana lantainya bersimbah akan darah. Bahkan banyak sekali mayat monster yang telah Fed habisi ada di sana. Yang bikin terkejutnya lagi, ada Hado di sana yang berusaha untuk menarik Fed. Fed lantas terbangun dari tidurnya setelah memimpikan hal tersebut. Lalu tak berselang lama, Fed merasakan adanya monster kuat di dekatnya. Setelah Fed menggunakan skill penglihatan malam, dia mengetahui bahwa itu adalah monster salamander. Namun setelah Fed menyerang monster-monster itu, mereka tidak bergeming dengan serangan Fed.
Reed yang mengetahui itu memberitahukan kepada Fett kemungkinan monster itu sedang dikendalikan oleh seseorang. Fett yang mendengar itu lantas mengikuti monster-monster itu pergi. Berpindah di tempat Roxy, kini kelompok mereka sedang beristirahat. Namun pada saat itu juga tiba-tiba kelompoknya mereka dikepung oleh monster salamander. Lalu di saat kelompoknya Roxy sudah putus asa dikepung oleh monster salamander, tiba-tiba Fett datang dan membantai para monster tersebut. 溶けた。 Setelah mengalahkan semua monster salamander, Fett yang melihat adanya gambar aneh di tubuh monster salamander bertanya kepada kelompoknya Roxy. Kelompoknya Roxy yang mendengar pertanyaan itu lantas memeriksa semua monster salamander, yang ternyata semua monster salamander itu memiliki tanda yang sama. Lalu Miria berasumsi kemungkinan ada orang yang sedang mengincar nyawa Roxy. Namun dikarenakan hati Roxy yang terlalu baik, dia hanya mengira kalau itu hanyalah sebuah kebetulan. Tidak seperti tetangga ya guys ya. Kalau ada hal-hal aneh yang kayak gitu pasti ngiranya kiriman dari orang yang gak suka kepadanya. Bener nggak lu? Lanjut, singkat cerita, keesokan harinya pun tiba. Kini kelompok Roxy bersama dengan Fett sudah sampai di dekat tebing besar. Di saat mereka akan berpisah, Roxy menjulurkan tangannya untuk berjabat tangan dengan Fett. Namun ini si Miria langsung nyosor aja mencegah agar Fett dan Roxy tidak berpegangan tangan ya guys ya. Lantas Fett mendengar suara hatinya Miria dong. Miria ingin agar Fett segera pergi menjauh dari sisi Roxy. Setelah mereka berpisah, Fett mencari batu senja sendirian. Dan pada saat itu juga Fett tiba-tiba melihat sosoknya Aerys di tempat tersebut. Namun setelah Fett hendak menghampirinya, Fett kehilangan jejak Aerys. Dan pada saat itu juga Fett menemukan adanya Chimera yang tidak memiliki inti. Bahkan Fett melihat adanya sisa tempat Chimera yang baru saja terbangun dari tempat tersebut. Di saat Fett melihat-lihat tempat tersebut, tiba-tiba dia mendengar suara ledakan dari arah Roxy berada. Dan benar saja, pada saat itu kelompoknya Roxy sedang bertarung melawan 3 monster Chimera. Di saat kelompoknya Roxy sudah terpojok akan dibantai. Ya, apalagi kalau bukan sang MC kita yang datang menolongnya ya guys ya. Lalu Fett langsung memberitahukan kepada Roxy bahwa kelemahan monster Chimera adalah menghancurkan intinya atau membunuh intinya yang berwujud monster orc tersebut. Roxy yang mendengar itu lantas mengerti. Lalu mereka berdua pun bekerja sama untuk menumbangkan monster Chimera. Di saat tinggal 1 monster Chimera, tiba-tiba monster itu terbang dan menghantam tanah yang membuat tanah pijakan Fett dan Roxy longsor. Fett yang khawatir dengan keadaan Roxy, dia lantas membopong Roxy dan berkata, "Serahkan padaku, soal jatuh seperti ini aku adalah jagonya. Bahkan jatuh akibat janjinya yang begitu manis aku sudah biasa. Apalagi jatuh seperti ini, nggak ada apa-apanya lah bagiku." Curhat ya bang. Lanjut, singkat cerita, Fett yang pingsan akibat jatuh, dia sudah terbangun. Di saat Fett menyadari kalau dia tidak memakai topeng, dia pun panik. Namun saat Roxy terbangun, untungnya Fett sempat memakai topengnya sebelum Roxy melihat wajahnya. Lalu mereka berdua pun mengobrol berdua. Saat Fett bertanya keadaan orang-orang yang sedang Roxy cari, Roxy memberitahukan kepada Fett bahwa kelompok penambang itu sudah tidak tersisa setelah dia sampai di sana. Lalu Roxy bertanya apakah Fett adalah orang yang pergi bersama Man yang telah menghajar kesatria suci yang ada di Lancaster. Fett yang melihat mata Roxy yang melihatnya dengan sangat tajam, dia hanya mengiyakan dengan terpaksa. Roxy yang melihat Fett yang sangat malu dan terpaksa seperti itu sangatlah senang. Lalu Roxy bercerita tentang Fett, tentang rindunya dia kepada Fett karena dia selalu memikirkannya. Meskipun percakapan aslinya nggak gitu sih ya guys ya, tapi kalau Roxy selalu memikirkan Fett itu memang benar. Lanjut.
Fate yang menjadi Mukuro mendengar perkataan Roxy menjawab, pasti orang itu sangatlah bahagia karena selalu dipikirkan oleh gadis cantik seperti Anda. Mimin juga mau dong selalu dipikirin oleh Roxy. Lanjut. Namun di saat mereka asik mengobrol, tiba-tiba mode laparnya Fate bangkit. Fate yang tidak ingin Roxy melihat matanya yang berubah merah, dia lantas pergi dan melarikan diri. Seperti cowok ABG yang sedang pacaran, tiba-tiba kepecirit auto ngacir dong. WKWK, udah garing. Oke. Lanjut, di saat Fate melarikan diri dari Roxy, dia bertemu dengan Chimera yang tadi jatuh bersama mereka. Dan Fate langsung bergegas untuk menghabisi Chimera tersebut. Namun di saat Fate akan menebasnya, dia melihat sosoknya Roxy tumpang tindih dengan inti Chimera tersebut. Setelah Fate menghabisi Chimera itu, dia melihat adanya gambar tanda seperti yang ada di tubuh monster salamander sebelumnya. Fate yang melihat itu lantas menyadari sesuatu. Dia mengingat tentang apa yang telah dikatakan oleh Eris kepadanya sebelumnya. Jadi dia berasumsi kalau apa yang terjadi saat ini pasti ada kaitannya dengan Eris. Dan dia semakin geram kepada Eris setelah mengetahui hal tersebut. Lalu Roxy pun menyusul Fate, dan pada saat itu juga tiba-tiba guanya longsor. Setelah mereka selamat dari longsor, mereka berdua menemukan batu senja yang sedang dicari oleh Fate. Lalu singkat cerita, Fate dan Roxy sudah keluar dari dalam gua. Lalu mereka bertemu kembali dengan kelompoknya Mugen dan Miria. Berpindah di tempat lain, pada saat ini cerita memperlihatkan orang yang memakai topeng tengkorak berambut kuning sedang berjalan di sebuah padang pasir yang sangat luas. Siapakah orang tersebut? Apakah dia adalah musuh atau apakah dia adalah kawan? Ya, bisa kita saksikan di episode selanjutnya. Singkat cerita, sudah beberapa hari setelah kejadian di jurang besar, saat ini tiba-tiba Fate dikerumuni banyak orang. Dan yang bikin bingungnya lagi, tiba-tiba Roxy menantangnya untuk berduel. Miria yang melihat kebingungan Fate memberitahukan kenapa Roxy melakukan hal tersebut. Itu dikarenakan Fate akhir-akhir ini telah menyerang 56 prajurit dan merusak 20 properti yang ada di Babylon. Fate yang mendengar itu lantas menjelaskan bahwa para prajurit itulah yang menyerangnya terlebih dahulu. Roxy yang mendengar alasan dari Fate, dia lantas menawarkan Fate untuk bergabung dengan tentara kerajaan supaya Fate tidak lagi diserang oleh para prajurit yang ada di Babylon. Namun Fate yang mendengar tawaran dari Roxy malah menolaknya karena dia tidak akan merasa bebas kalau bergabung dengan sebuah kelompok. Dikarenakan penolakan Fate tersebut, Roxy semakin yakin akan menantang Fate dan pertarungan mereka pun tidak bisa dihindari lagi. Dan ya, Fate dikalahkan oleh Roxy. Miria yang melihat Roxy memenangkan pertempuran itu, dia sangat senang. Setelah pertarungannya selesai, Fate lantas pergi dari tempat tersebut. Berpindah di tempat lain, Raine yang diberitahukan oleh temannya bahwa saat ini Rafale sedang meneliti tentang batu bertua setelah kematian Hado. Dia lantas mencari informasi tentang batu bertua. Lalu setelah dia membacanya, Raine memberitahukan kepada temannya tersebut bahwa batu bertua bisa menyembuhkan semua luka. Dan bahkan batu bertua juga memberikan kekuatan kepada penggunanya. Dia juga menambahkan lagi, namun sebagai ganti kekuatan itu, jiwa orang yang menggunakannya akan dikuasai, seperti pengendalian pikiran. Kembali ke tempat Fate, kini Fate yang sedang rebahan mengingat tentang apa yang dikatakan oleh Main, di mana Main sebelumnya memberitahukan kepada Fate kalau Fate ingin melawan naga suci, Fate harus berada di wilayah E karena naga suci berada di sana. Di saat Fate memikirkan hal tersebut, tiba-tiba dia mendengarkan adanya suara sirine darurat, bukan ambulan ya guys ya.
Sedangkan di sisi lain, Roxy yang mendengarkan peringatan darurat itu lantas didatangi oleh Nord. Nord memberitahukan kepada Roxy bahwa saat ini ada gerombolan monster parade kematian yang sedang mendekati kota. Roxy yang mendengar itu lantas mengumpulkan semua pasukannya untuk bersiap bertempur. Setelah Fett mendengar peringatan itu juga, dia lantas bergegas ke gerbang kota. Di saat Fett sudah sampai di sana, dia melihat kelompoknya Roxy yang sedang menuju gerombolan monster parade kematian dan ingin menghentikan mereka. Fett yang melihat bahwa kelompoknya Roxy akan dapat menanganinya, dia merasa bahwa dia tidak perlu pergi untuk turun tangan. Namun setelah Fett mengatakan itu, Grid memberitahukan kepada Fett bahwa ada monster lain yang pergi menuju ke arah kelompoknya Roxy. Fett yang mengetahui bahwa monster itu berencana akan mengepung kelompoknya Roxy, dia lantas bertindak menyerang monster tersebut. チャージショットスパイラル 射程と貫通力を上げるか。 Setelah monster itu keluar dari dalam tanah, Fett juga melihat tanda aneh seperti sebelumnya yang juga ada di tubuh monster jelly tersebut. Lalu tanpa basa-basi lagi, Fett lantas menyerang monster jelly tersebut. この時で追加の王子だ挑発しろ Di saat monster jelly itu akan melarikan diri, Fett lantas mengejarnya dan langsung menggunakan jurus terbarunya. チャージショットスパイラルブラッディターミガン Namun setelah terkena serangan pamungkas milik Fett, monster jelly itu tidak segera tumbang. Fett yang menyadari hal tersebut kebingungan, dan pada saat itu juga Fett melihat seseorang berambut kuning yang memakai topeng tengkorak seperti dirinya. Fett yang melihat orang itu, dia lantas bergegas menuju orang tersebut. Dia mengira orang tersebut adalah Eris. Grid yang melihat senjata pendosa Envy dipegang oleh orang itu, dia juga mengira bahwa orang tersebut adalah Eris. Di saat Fett akan menghajar orang tersebut, ada monster jelly yang dikendalikan oleh orang itu menghalangi Fett dan menyerangnya. Namun monster itu dengan mudahnya dikalahkan oleh Fett. Setelah selesai mengalahkan monster jelly, Fett lantas menyerang orang berambut kuning tersebut. Namun serangan Fett menghilang sebelum mencapai orang tersebut. さっきスライムに何かが。おい。と思ってたところさ無理 Dikarenakan belum tahu namanya dan biar nggak susah juga, kita panggil Toning aja ya guys ya. Kepanjangan dari topeng rambut kuning. Ya setuju? Gaskeun lanjut. Ya, Fett yang melihat itu langsung kebingungan dong. Ketika melihat kebingungannya Fett, dia memberitahukan kepada Fett kalau Toning sudah berada di wilayah E. Dan wilayah E adalah kekuatan yang sudah melampaui batas manusia. Setelah Fett mendengar penjelasan dari Grid, dia lantas mengerti. Grid juga memberitahukan kepada Fett kalau Fett tidak akan mampu melawan Toning karena perbedaan kekuatan mereka yang terlalu jauh. Namun Fett yang mendengar itu tidak peduli. Dia lantas menyerang Toning lagi, tapi dengan mudahnya serangan Fett ditangkis oleh Toning dan bahkan Fett dikalahkan seketika itu oleh Toning. Di saat Fett sudah kalah dan tidak memiliki harapan untuk menang, dia semakin bertekad untuk menjadi lebih kuat. Lalu dia meminta agar skill glutoni miliknya itu memberikan kekuatannya kepadanya. Dan ya, seketika itu juga Fett lantas berada di mode laparnya dan bahkan bisa mengendalikannya. Dikarenakan hal tersebut, Fett sudah mencapai wilayah E. いつかじゃ間に合わない俺に力をよこせ暴食スキルお前がいなかったら俺はここに至れなかった Setelah Fett mendapatkan kekuatannya, dia lantas menyerang Toning. Namun setelah topengnya terbuka, terkejutnya Fett saat melihat mukanya Toning sama persis seperti Nord. Namun Toning yang melihat keterkejutan Fett, dia memberitahukannya dia sebenarnya bukan Nord tapi juga Nord. Mungkin itu klon ya guys ya, atau apalah gitu ya guys ya. Mimin juga bingung dengan alur ceritanya, tapi kita lanjutkan aja lah ya guys ya. Oke, gaskeun. Lalu sambil mengeluarkan sebuah peluit, Toning berkata bahwa dirinya tidak selembut Eris. Setelah beberapa saat Toning meniup peluit. Setelah beberapa saat Toning meniup peluitnya. Setelah beberapa saat Toning meniup peluitnya, muncul naga suci dari suatu tempat, dan naga suci itu lantas menuju ke arahnya kelompoknya Roxy. Fett yang menyadari itu, dia lantas ingin bergegas ke tempatnya Roxy. Namun Toning yang melihat tindakan Fett, dia berusaha untuk mencegahnya.
Berpindah di tempat lain saat kelompoknya Roxy sedang melawan para monster parade kematian. Tiba-tiba naga suci muncul di depan mereka. Mugen yang melihat itu lantas memerintahkan orang-orangnya untuk pergi dari sana. Sedangkan Roxy yang melihat naga suci, dia bertekad akan melawannya untuk membalaskan kematian ayahnya. Namun Roxy langsung ketakutan ketika melihat naga suci itu akan mengeluarkan Bidudama. Dan untungnya di saat krusial tersebut Fate datang dan menghalau serangannya. Namun akibat dari Fate yang menahan serangannya terlalu lama, topeng yang ia kenakan hancur. Dan pada saat itu juga Roxy mengetahui siapa orang yang ada di depannya. Lalu dia memanggilnya, yaitu Faye. Fate yang merasa identitas aslinya tidak bisa lagi disembunyikan dari Roxy. Dia lantas menyapa Roxy dengan jati dirinya. Fei なの？ お久しぶりです、ロキシー様。 Pada saat ini kita diperlihatkan kembali di saat Fate menyelamatkan Roxy. Dan pada saat itu juga ternyata Fate telah mengaktifkan skill rahasianya Grid yang berbentuk tameng secara otomatis. Kita juga diperlihatkan kembali di saat identitas Fate diketahui oleh Roxy. Dan di saat Roxy melihat mata Fate, dia sangat terkejut dan ketakutan. Di saat itu juga Fate meminta maaf kepada Roxy karena telah berbohong kepadanya. Dan juga mengucapkan terima kasih kepada Roxy karena telah tulus membantunya di saat dulu dia lemah dan terpuruk. Lalu Fate pun pergi menuju naga suci dan meminta agar Roxy pergi dari tempat tersebut, karena tempat tersebut masih sangatlah berbahaya. Setelah Fate sampai di depan naga suci, dia juga melihat adanya Toning di sana. Lalu dia pun menyerang mereka dan memenjarakan naga suci. Dan pertarungan antara Fate dan Toning pun tak bisa dihindari. 押される。奥義発動によるステータスの低下がもらった。危ないな。隙だらけの大振りだ。 Dan ya, tangan Fate ditebas oleh Toning dan itu membuatnya tersungkur. Di saat Toning akan membunuh Fate, tiba-tiba ya, ternyata Fate yang tersungkur adalah sebuah ilusi untuk menjebak Tony. Setelah Fate membunuh Toning, dia kembali bertemu dengan Haniel, yang ternyata nama asli Haniel adalah Luna. 私はルナ。 Dan kenapa dia bisa muncul di dalam mimpinya Fate? Ternyata Luna adalah jiwa yang menyokong atau membatasi jiwa-jiwa yang telah Fate bunuh, supaya Fate tidak lepas kendali akibat skill glutoni. Luna juga memperingatkan Fate bahwa Fate akan lepas kendali kalau membunuh naga suci, karena Luna saat ini sudah tidak mampu lagi menyokong jiwa-jiwa pemberontak di dalam tubuh Fate. Di saat Fate akan jatuh akibat pembatasan yang Luna pasang mulai hancur, tiba-tiba ya, Grid datang dan menyelamatkan Fate dengan wujud manusianya. Lalu Fate mengucapkan terima kasih kepada Luna karena telah membantunya dan memperingatinya. Tapi Fate tetap memutuskan untuk melawan naga suci karena dia tidak ingin adanya korban lagi akibat naga suci yang menggila. Dan pertarungan berat sebelah antara Fate dan naga suci pun dimulai. たまには空中散歩でも頼むぜ。 Setelah Fate mengalahkan naga suci, dia mulai sakau dan akan menggila. Namun di saat itu juga tiba-tiba Fate memberikan sebagian atributnya kepada Grid untuk berevolusi. その前に。やめろ。 Dengan alasan Fate akan mengurangi kekuatannya di saat nanti menggila. Dan pada saat itu juga Main datang. Fate yang melihat Main, dia meminta agar Main segera membunuhnya sebelum dia benar-benar lepas kendali. 殺してくれ、マイン。 Main yang sudah berjanji akan membunuh Fate kalau nantinya Fate akan menggila, dia pun menyetujuinya. Di saat Main mengayunkan kapaknya akan memenggal kepala Fate, tiba-tiba
Ya, Roxy datang dan menyelamatkannya. Roxy marah kepada Fate kenapa dia ingin bunuh diri. Namun Fate yang melihat Roxy tiba-tiba ada di sana, dia terkejut. Dia tidak ingin Roxy melihat dirinya yang seperti itu. Tapi Roxy berkata kepada Fate bahwa dirinya tidak peduli dengan kekuatan Fate yang merubah dirinya menjadi seperti ini. Karena menurut Roxy, Fate adalah Fate. Jadi dia tidak ingin Fate mati hanya karena hal tersebut. どんな力を持っていてもフェイはフェイです。 Setelah Fate mendengar semua ucapan Roxy, tiba-tiba skill glutoninya tidak lagi menggila. Lalu dikarenakan Fate yang sudah kelelahan, dia pun terjatuh dan pingsan di pangkuan Roxy. 本当の俺を知ってもなお俺を受け入れてくれた。 Singkat cerita, sudah beberapa hari berlalu. Kini nampak kota Babylon yang sedikit damai setelah naga suci dikalahkan. Dan pada saat itu juga Fate yang pingsan kini sudah terbangun. Di saat Fate bertanya-tanya sudah berapa lama dia tidak sadarkan diri, tiba-tiba Men datang bersama dengan Aeris. Lalu Aeris memberikan grid kepada Fate karena sebelumnya grid ditinggalkan di Galia sendirian oleh Roxy di saat Roxy membawa Fate yang sedang pingsan. Lalu Men memberitahukan kepada Fate kalau dirinya telah mengurus Envy karena akan merepotkan kalau Envy menemukan orang seperti Nord lagi. Fate yang mendengar itu kebingungan dong. Aeris yang melihat kebingungannya Fate, dia menjelaskan bahwa Nord selama ini telah dikendalikan oleh Envy. Sik bentar lur, kok Mimin jadi bingung ya? Bukannya yang melawan Fate yang Mimin panggil Toning itu adalah klonnya Nord ya? Tapi di sini mereka jelasinnya seakan-akan Toning itu adalah Nord itu sendiri. Jadi mana yang bener lur? Jadi gini ya guys ya, kenapa Mimin sebelumnya berasumsi bahwa Toning adalah klon dari Nord? Itu karena waktu di episode pencarian material batu senja, Toning muncul di suatu tempat, sedangkan Nord masih bersama Roxy kan waktu itu. Dan juga di episode sebelumnya, episode kemarin, di saat kelompoknya Roxy menghalang Parade kematian, Nord bersama kelompoknya Roxy kan, sedangkan Fate bertarung melawan Toning di tempat lain lah. Atau mungkin waktu itu Nord menyelinap lalu pergi ke tempatnya Fate, ya kan bisa jadi gitu ya guys ya. Soalnya waktu adanya naga suci datang di kelompoknya Roxy di episode sebelumnya, Nord tidak terlihat di sana ya guys ya. Jadi bisa kita simpulkan bersama-sama kalau Toning itu adalah Nord yang telah dikendalikan oleh Envy. Dan ternyata tidak ada klonnya Nord di anime ini ya guys ya. Ya gitu, mungkin Mimin juga pusing, kalian pusing kan? Ya sama, Mimin juga pusing. Jadi kita lanjutkan aja ceritanya. Setelah Fate mendengar itu, dia bertanya apakah Men telah menghancurkan Envy. Men memberitahukan kepada Fate bahwa senjata pendosa itu tidak bisa dihancurkan. Jadi dia hanya membuangnya jauh ke ujung Galia. バリアの彼方へぶん投げた。 Lalu pada saat itu juga tiba-tiba Aeris meminta agar Fate membantunya karena rencana untuk membuat Roxy menjadi manusia berkemampuan di luar Nurul sudah gagal. Fate yang mendengar itu menyetujuinya dengan syarat Aeris harus berjanji tidak akan mengusik atau mencelakai Roxy lagi. Aeris yang mendengar itu lantas menyetujuinya. Dia juga memberitahukan kepada Fate bahwa rencana untuk membunuh Roxy adalah rencana yang dibuat oleh Nord yang dikendalikan oleh Envy. Fate yang mendengar itu lantas menyetujuinya untuk membantu Aeris. 何か理由があるんだろうってことだけだ。その意味は俺も知りたい。 Setelah mendengar persetujuan Fate, Aeris menyarankan agar Fate menumbuhkan lagi tangannya yang sudah buntu. Fate yang mendengar tangannya bisa ditumbuhkan lagi, dia terkejut dong. Lalu Aeris menyarankan agar mereka segera pergi dari tempat tersebut sebelum Roxy mengetahui mereka. Aeris juga memberitahukan kepada Fate bahwa Fate tidak bisa sering-sering bertemu dengan Roxy untuk saat ini karena skill Glutoni akan bergejolak hanya dengan mendengar nama Roxy. Singkat cerita, di saat Roxy menjenguk Fate, dia tidak menemukannya. Setelah dicari kemana-mana, Roxy hanya menemukan sepucuk surat yang ditulis oleh Fate kepada dirinya, yang isinya... Kalau mendung hitam sudah di atas kepala, jangan larang hujan turun ke bumi. Kalau angin bertiup dengan kencangnya, jangan larang daun-daun kering berguguran. Kalau senyummu selalu mekar dalam hatiku,
Jangan larang aku tetap setia dan rindu padamu. Setelah Roxy membaca surat dari Fate, dia mengingat di saat pertama kali bertemu dengan Fate, di mana waktu itu Fate kecil sangat ketakutan hanya bertemu dengan seorang kesatria suci. Padahal Roxy adalah kesatria suci yang baik ya guys ya. Dan ternyata kesatria suci yang dulunya pernah membantu Fate kecil adalah Roxy. 君みたいに親切な聖騎士に会えてよかったよ。 Dan akibat pertemuannya dengan Fate itulah Roxy bangga menjadi seorang kesatria suci. その時は胸を張って聖騎士だと言えるようになっています。 Singkat cerita, kini Fate akan melakukan ritual menumbuhkan lengannya yang buntung dengan mengorbankan 40% atributnya kepada Creed. やった。 Setelah lengan Fate tumbuh kembali, Eris pamit pergi dan akan menunggu Fate di ibu kota. Men juga pergi dari sana meninggalkan Fate sendirian. Tuh jomblo ya gitu ya guys ya, sendirian. Lanjut. Setelah kejadian itu, Fate mulai farming di perbatasan Babylon dan Galia sendirian untuk menjadi lebih kuat lagi. Nggak sendirian sih, sama Creed ya guys ya. 宝飾らしく派手に暴れろ。 Dan ya, bersambung dan tamat ya guys ya. Pesan yang bisa kita ambil dari anime ini adalah syukurilah apapun yang kamu miliki, meskipun itu adalah hal yang paling tidak berguna bagimu dan mungkin dianggap rendah oleh orang lain. Karena rencana sang pencipta kita tidak akan tahu. Mungkin apa yang kamu miliki adalah hal yang akan membuatmu menjadi lebih baik lagi. Jadi semangat dan selalu bersyukur ya guys ya. Saya admin PGR29 di sini. Yuk kita ngebul lagi ya guys ya.